Baik, kita mulai aja acara pagi hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat pagi juga kepada narasumber kita ya, Bung Philip. Selamat pagi, sahabat Tingkar Madani dan teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu ya teman-teman ya. Aku boleh sapa teman-teman yang ada di layar ya. Di layar aku itu ada, selamat pagi Kak Mida, ada Kak Monika juga nih, selamat pagi. Selamat pagi juga Kak Halviani. Baik, semoga Pagi, kakak semoga teman-teman Bianti. semangat ya. Apalagi masih pagi, harusnya masih semangat ya. Kalau gitu, saya ingin mengucapkan juga terima kasih banyak untuk teman-teman semua telah bergabung, meluangkan waktunya dalam kegiatan pagi hari ini. Masih sama ya temanya, komunikasi dalam publikasi dengan judul serial 2 ya, dengan judul cara positif membangun komunikasi dengan pihak eksternal. Bedanya di judulnya aja kali ya, mungkin kalau, sorry, di topiknya aja kali ya, kalau kemarin itu topiknya menulis policy brief, kalau hari ini menulis ringkasan eksekutif. Nah, oke baik. Kalau gitu aku panggilin aja kali ya narasumbernya. Masih dengan narasumber yang sama ya, Bung Philips. Pagi, Bung Philips. Hari ini materinya tentang menulis ringkasan eksekutif ya, Bung Philips ya. Baik, Bung Philips. Kalau gitu kami persilakan untuk memaparkan materi hari ini. Ya, baik kawan-kawan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Saya kira hari ini saya diminta untuk sharing ya tentang penulisan eksekutif summary atau ringkasan eksekutif. Kalau kemarin kita bicara tentang policy brief itu tujuannya itu untuk memberikan usulan pada pengambil kebijakan secara ringkas. Nah, hari ini kita bicara tentang ringkasan eksekutif, sebuah dokumen yang juga penting dalam banyak organisasi juga, tapi dengan tujuan yang berbeda dari policy brief. Ringkasan eksekutif nanti kita akan lihat bersama, itu secara sederhana barangkali tujuannya adalah untuk menyampaikan sebuah laporan ya ataupun dokumen yang lain kepada eksekutif, biasanya pengambil keputusan, dalam bentuk yang ringkas. Entah itu laporan apapun ya, bisa jadi policy brief, bisa dibuat lebih ringkas lagi, atau yang lain. Itu pertama. Lalu yang kedua, ringkasan eksekutif juga biasanya merupakan bagian dari laporan-laporan yang penting, yang tidak terpisahkan dari laporan-laporan penting. Ya, saya kira beberapa puluh tahun, 10-15 tahun terakhir, saya kira itu laporan-laporan itu sudah terbiasa ya, terutama yang penting itu sudah biasa itu mencantumkan atau menyertakan ringkasan eksekutif di atas ya, di bawah setelah judul, hingga memberikan gambaran yang cepat dan ringkas kepada yang membaca mengenai isi daripada laporan yang sedang mereka baca gitu ya. Saya kira itu kira-kira secara ringkas tentang ringkasan eksekutif. Nah, hari ini kawan-kawan paling tidak ada 3 hal ya yang ingin kita bahas bersama. Pertama, kita akan mendiskusikan tentang ringkasan eksekutif tadi, seperti apa itu karakteristiknya, seperti apa manfaatnya, apa bisa digunakan untuk kesempatan yang mana saja gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana membuatnya. Saya kira secara teknis nanti kita lihat, saya akan share bagaimana kira-kira menurut saya langkah-langkah atau tips-tips yang paling sederhana dan efektif dalam membuat ringkasan eksekutif. Saya kira itu ada 3 hal yang kita akan lakukan hari ini. Pertama, apa itu ringkasan eksekutif? Orang juga menyebutnya sebagai ringkasan manajemen. Ya, kenapa begitu? Karena biasanya ringkasan ini diminta atau diberikan kepada dibuat untuk para eksekutif ya di organisasi-organisasi, entah itu private, government, ataupun organisasi-organisasi lain gitu ya. Jadi kemudian disebut juga ringkasan manajemen. Tadi seperti saya bilang, belakangan ringkasan eksekutif ini menjadi penting karena kebanyakan eksekutif ya yang dilayani oleh laporan-laporan kita, yang menjadi target dari laporan-laporan kita itu kan orang-orang yang sibuk kan. Dan banyak sekali distorsi sekarang, misalnya terutama
dari nanti kita lihat ada data distorsi dari internet yang membuat waktu baca begitu ya, kesempatan orang untuk membaca serius panjang itu semakin berkurang ya, sehingga dari hari ke hari orang membutuhkan laporan-laporan yang lebih ringkas. Di satu sisi mungkin ini tidak terlalu baik ya, karena kemudian banyak orang dipaksa untuk menjadi begitu pragmatis dan melupakan atau mengabaikan banyak aspek-aspek penting dari sebuah laporan yang detail gitu ya. Tapi di sisi lain tidak terhindarkan ini menjadi bagian yang dibutuhkan gitu. Sehingga ringkasan eksekutif ini di sini di posisi ini menjadi penting karena kita berusaha untuk memberikan laporan dalam bentuk yang ringkas, tetapi sekaligus pada saat yang bersamaan tidak mengabaikan atau tidak menyampingkan informasi-informasi penting yang ya semestinya juga diterima oleh atau dibaca oleh pihak manajemen ya gitu ya, karena kalau misalnya kadang-kadang orang kalau baca yang ringkas saja seperti di Twitter atau yang di medsos gitu ya, itu mereka dapat informasinya, mereka dapat temanya, kabarnya, tapi belum tentu mereka mendapatkan semua hal penting karena kebanyakan itu dibuat hanya untuk teacher, hanya untuk menarik minat. Tapi kalau ringkasan eksekutif, kita benar-benar menyajikan dalam bentuk yang ringkas, tetapi juga dengan menyertakan semua informasi penting yang memang perlu disampaikan. Karena dia ringkas, namanya juga ringkasan, maka dia itu adalah sebuah dokumen yang pendek, ya, kawan-kawan. Nah, karakteristik penting dari ringkasan eksekutif itu paling tidak ada dua. Pertama, ini dokumen yang dapat berdiri sendiri, artinya semestinya sebuah ringkasan eksekutif itu dapat dibaca terpisah dari laporan utama, laporan utamanya, dan pembaca bisa tetap paham ya secara utuh paling tidak gagasan-gagasan pokok dari laporannya. Jadi bisa berdiri sendiri. Kemudian karakteristik yang kedua, ringkasan eksekutif ini ya harus disarikan dari sebuah, jadi merupakan sari ya, sarikan dari satu atau beberapa laporan panjang ya untuk eksekutif organisasi. Jadi disarikan. Jadi dia dia bukan sebuah laporan yang baru ya kawan-kawan ya, yang jadi kan bisa kawan-kawan misalnya jangan sampai kita membaca laporan utamanya lalu kita bikin lagi baru dengan gagasan yang baru dengan ide kita sendiri, oh harusnya yang bentuk pendeknya seperti ini. Enggak begitu, ringkasan eksekutif itu harus patuh pada laporan aslinya, jadi dia benar-benar hanya meringkas dari laporan aslinya, sehingga nanti kalau yang baca itu yang menerima laporan itu punya kesempatan untuk melihat laporan aslinya, dia harus mendapatkan informasi yang masih sama, tapi dalam versi yang lebih detail, yang lebih panjang, gitu ya. Kemudian sifat yang ketiga itu, karakteristik yang ketiga itu dia ya tadi, dia harus untuk ditujukan untuk eksekutif, ya perusahaan atau organisasi, jadi untuk manajemen, gitu ya. Ini kira-kira ringkasan eksekutif kawan-kawan. Jadi sederhana itu, tapi ini penting dan saya kira ini terutama untuk saya kira untuk yang banyak digunakan kalau sekarang ringkasan eksekutif itu banyak digunakan di private sector ya, dan perusahaan swasta itu eksekutifnya lebih suka menerima ringkasan eksekutif daripada policy brief misalnya, karena memang itu lebih banyak terkait dengan laporan-laporan cepat ya soal produk, saran, market dan sebagainya. Ini kira-kira data yang tadi saya sebutkan kenapa para eksekutif itu atau kenapa ringkasan eksekutif itu penting, karena ada distorsi tadi ya, banyak distorsi sekarang terhadap daya tahan orang untuk membaca yang panjang dan detail gitu ya. Di antaranya distorsi teknologi informasi ya, dalam hal ini internet. Ini data terbaru Januari 2023 diambil dari internet ya, memperlihatkan ya bagaimana sebagian besar waktu kita sekarang ya itu sebenarnya habis di internet ya. Kawan-kawan ya, hampir 8 jam sehari kita menggunakan internet. Bayangkan kalau kita sehari itu kita tidurnya 8 jam ya, berarti kita punya sisa waktu 16 jam gitu ya. Lalu dari 16 jam itu 8 jam kita habiskan untuk internet gitu ya. Kemudian sisanya yang lain gunakan untuk banyak hal lain. Artinya waktu untuk membaca memang menjadi sangat kurang bagi eksekutif. Dalam pertemuan kali lalu saya pernah cerita bagaimana pengalaman dengan beberapa eksekutif yang kalau kita datang janji wawancara pagi itu mereka beberapa itu sering
bukan laporan ya yang tinggi, yang banyak gitu loh. Dan sementara waktu yang mereka punya untuk menelaah satu persatu sangat terbatas, sehingga kadang-kadang dan biasanya tidak semua mereka baca, hanya yang mereka anggap penting saja, itu pun barangkali tidak dibaca sampai habis ya. Cuma dia ya, tadi cuma judul executive summary, kemudian lalu kalau memang dianggap penting sekali dan mungkin dia perlu baca itu lebih serius, nanti barangkali ada yang laporan itu kemudian disisihkan, kemudian kalau dia harus keluar kantor untuk pertemuan atau apa, dia bawa itu untuk dia baca lagi di mobil atau di mana. Jadi memang kondisi yang semacam itu terjadi sekarang, dan saya pikir karena itu tadi kawan-kawan, ringkasan eksekutif ini menjadi penting. Untuk organisasi sosial kemasyarakatan, menurut saya barangkali ini juga penting untuk paham tentang ringkasan eksekutif, karena tadi stakeholders kita itu setidaknya ada 3 kelompok besar ya kawan-kawan ya. Pertama tentu saja masyarakat ya, society yang menjadi subjek dari pekerjaan-pekerjaan kita. Ya, kemudian sisi lain ada government, pemerintah yang seharusnya menjadi partner ya bagi program-program kita dan apa namanya, pekerjaan-pekerjaan kita. Lalu kemudian yang ketiga itu saya kira mungkin pemberi dana ya, sponsor. Mereka ya mungkin filantropi atau siapa yang punya kepedulian terhadap hal-hal tertentu dan menyediakan dana untuk program-program yang membantu masyarakat. Nah, paling tidak untuk 2 kelompok ini ya, pemerintah dan donor, itu ringkasan eksekutif menjadi barangkali kemampuan untuk menulis ringkasan eksekutif dengan baik, barangkali akan menjadi nilai tambah yang yang baik ya, yang bagus dan yang sangat membantu teman-teman supaya nanti dalam membuat laporan atau komunikasi tertulis dengan para pihak ini kita bisa melakukannya dengan lebih efektif ya, lebih ringkas, lebih efektif, poin, dan memungkinkan mereka untuk membaca dengan cepat dan mengerti atau paham dengan cepat pula. Itu ya kawan-kawan. Kita kan sering bikin laporan kegiatan yang panjang-panjang segala macam. Biasanya pasti kalau programnya besar, pasti laporannya banyak dan panjang. Kira pengetahuan untuk membuat eksekutif summary yang baik itu akan sangat membantu kita untuk membuat laporan yang memudahkan ya para partner kita ini. Nah, lalu tujuannya tadi sudah saya sampaikan, membantu para eksekutif memahami dengan cepat sebuah laporan, gitu ya kawan-kawan ya. Yang penting sehingga dapat segera memutuskan langkah kebijakan tertentu. Ada pertanyaan nggak sampai di sini kawan-kawan? Ada, ada boleh tanya Pak Felix? Ya, Boleh, boleh. silakan. Boleh apakah bisa disamakan ringkasan eksekutif ini dengan abstraksi misalnya pada karya-karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, abstrak pada karya ilmiah. Biasanya Ya, yang disajikan pada halaman awal itu. Itu yang ya, pertama. Yang kedua, kaitannya dengan policy brief yang lalu, ya. ada juga istilah yang biasa dipakai kertas posisi. Apakah itu sama? Terima kasih. Ya, Terima pertama, kasih. apakah policy brief, apakah eksekutif summary bisa disamakan dengan apa abstrak? Saya kira dari sisi fungsi itu sama ya, kawan-kawan ya. Dari sisi fungsi itu sama. Jadi tujuannya adalah membantu atau memberikan materi dari laporan panjang kita itu secara ringkas sehingga pembaca bisa memahami secara garis besar di depan apa yang kita tulis, gitu ya. Hanya bedanya tentu namanya berbeda karena dia melayani 2 hal yang berbeda. Kalau abstraksi itu melayani kepentingan masyarakat intelektual ya. Jadi tujuannya adalah pertama-tama orang bisa paham apa sih penelitian yang kita buat, bagaimana kita melakukannya dan apa hasilnya, gitu ya. Misalnya di situ metodologi menjadi penting untuk disampaikan, lalu kemudian ada tambahan kata-kata kunci untuk membantu orang untuk navigasi ke laporan. Jadi, tapi abstraksi dibuat dengan harapan sebenarnya atau keyakinan bahwa pembaca ini nanti akan tetap membaca laporan itu. Jadi ini hanya semacam pengantar, gitu ya, kawan-kawan ya. Hanya semacam pengantar, dia bisa tahu ya secara garis besar inti daripada laporan kita, tapi dia perlu baca lebih jauh dalam laporannya sendiri, mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai temuan ataupun riset yang kita lakukan.
Tapi secara umum kita bisa bilang adalah abstraksi itu sebenarnya sama ya dengan eksekutif. Ini dia juga ringkasannya, kira gitu. Jadi karena dibeli untuk, tapi bedanya kenapa? Karena namanya abstraksi barangkali karena memang dia melayani pembaca yang berbeda. Eksekutif summary, saya kira seperti yang kita sudah bahas tadi, dia karena dia ditujukan untuk para petinggi organisasi, namanya juga eksekutif ya, jadi eksekutif gitu ya. Nah, maka memang yang dilayani juga berbeda. Yang dilayani juga berbeda. Lalu tadi yang seperti saya bilang, salah satu karakteristik eksekutif summary ini adalah dia betul-betul meringkas, kawan-kawan ya, meringkas setiap bagian yang dianggap penting atau setiap bagian yang ditulis ya dalam laporan utamanya, gitu ya. Tapi secara prinsip sebenarnya dari pemahaman mereka sama-sama ringkasan. Karena bedanya yang satu melayani pembaca umum, yang pembaca khusus, yang pembaca umum khusus ya saya kira kelompok intelektual, satu melayani eksekutif ya. Kemudian satu mungkin isinya lebih kepada apa namanya scientific paper untuk melayani ringkasan dari scientific paper. Yang satu itu segala hal yang berkaitan dengan kegiatan atau pekerjaan organisasi ya. Kemudian di sisi lain tadi saya bilang ada kecenderungan dalam membuat abstrak, kita tetap berharap atau tetap pandangan bahwa pembaca ini dia tetap harus masuk dan membaca laporan kita gitu ya untuk memahami lebih jauh. Sementara kalau untuk executive summary kita harus buat dengan target bahwa meskipun dia tidak pada akhirnya tidak membaca laporan utuhnya, laporan yang panjangnya, dia sudah bisa mendapatkan, dia sudah dengan membaca executive summary, dia sudah mendapatkan semua hal penting yang harus dia tahu, yang dia perlu tahu untuk apa namanya tema yang kita laporkan. Itu ya, pertama ya saya kira soal perbedaannya dengan ringkasan eksekutif. Lalu dengan position paper itu agak agak berbeda karena sebenarnya dia berangkat lebih dekat ke policy brief ya, position paper. Saya kira dia lebih dekat kepada policy brief. Jadi mungkin dia memberikan pendapat ya atau argumentasi tentang sebuah problem atau masalah. Jadi kan namanya juga position ya. Jadi kalau ini masalahnya Anda menganggap bahwa ini seperti ini, dia menganggap bahwa ini seperti ini. Nah, menurut saya ini harusnya seperti ini. Itu position paper, kira ya. Mirip dengan policy brief, tapi kalau policy brief itu tujuannya itu adalah untuk memberikan usulan ya dalam menghadapi suatu persoalan, usulan kebijakan untuk mengatasi sebuah persoalan. Ya kita berargumentasi kepada siapapun itu pengambil kebijakan bahwa kita punya nih gagasan yang menarik untuk mengatasi persoalan ini. Kita tidak mempersoalkan posisi Anda, pendirian Anda seperti apa, tapi kita punya ini. Nah, kalau position paper menurut saya dia sebenarnya argue ya terhadap pandangan-pandangan tentang sebuah problem. Bisa jadi di ujungnya ada rekomendasi juga, saya kira. Tapi sebenarnya mungkin position paper yang paling penting itu adalah dia mengadvokasi pendapat dari lembaga saya tentang satu hal. Itu ya, kawan-kawan. Saya kira mudah-mudahan ini Bang Yusak ya. Mudah-mudahan ini bisa bisa Ya, ya. terima kasih Pak Felix. Terima Ya, kasih. ya. Saya teruskan ya. Lanjut. Nah, tadi kita sudah buat dua perbedaan. Saya ada dengan executive summary dengan abstract, executive summary dengan position paper. Sekarang ini mungkin yang saya sebenarnya kalau dalam banyak kesempatan yang saya banyak temukan juga orang kadang tidak bisa membedakan antara ringkasan eksekutif dengan pendahuluan. Terutama dalam laporan-laporan yang pendek seperti kemarin kita belajar tentang policy brief itu kan ada ringkasan eksekutif itu di atasnya itu. Ya, jadi ini kenapa ada ringkasan eksekutif, kenapa ada pendahuluan gitu ya. Nah, ini saya kasih kira-kira sedikit pointers perbedaan antara kedua itu. Ringkasan eksekutif itu versi pendek dari sebuah laporan panjang kawan-kawan. Jadi dia versi pendek. Sementara pendahuluan itu pengantar yang menjelaskan hal yang dibahas dalam laporan. Jadi ini memang berbeda di situ. Kemudian dalam ringkasan eksekutif, seseorang dapat memahami inti dari sebuah laporan panjang hanya dengan membaca ringkasan eksekutif. Itu targetnya. Jadi dia nggak perlu baca laporan panjangnya, tapi dengan membaca ringkasan eksekutif, dia bisa memahami semuanya laporan itu. Ya, pokok-pokoknya. Sementara kalau pendahuluan, dia hanya berisi latar belakang masalah,
tujuan, kerangka teoritis, struktur laporan, umumnya begitu ya, kawan-kawan. Dan poin ketiga, kalau ringkasan eksekutif itu meringkas semua poin penting dari laporan. Ya, jadi saya kira ini penting kawan-kawan. Ringkasan eksekutif itu meringkas semua poin penting dari laporan. Jadi dia benar-benar meringkas kawan-kawan. Jadi kerjaannya meringkas. Sementara pendahuluan itu tidak meringkas semua poin penting dari laporan. Ya, gitu. Nah, karena itu saya kira yang poin keempat, ringkasan eksekutif itu harus dapat dibaca secara terpisah dari laporan utamanya. Itu syarat ringkasan eksekutif. Kalau dia tidak bisa dapat dibaca terpisah, artinya orang baca ringkasan eksekutif kemudian merasa tetap perlu untuk membaca laporan utamanya untuk paham isi dari laporan atau gagasan ataupun data ataupun informasi yang kita sampaikan dalam laporan, maka ringkasan eksekutif yang kita tulis itu tentu kurang baik ya. Boleh dibilang begitu, tidak maksimal, tidak efektif. Ini berbeda dari pendahuluan. Pendahuluan itu tidak bisa dibaca terpisah dari laporan utama. Jadi dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah laporan utama. Ini kira-kira perbedaannya, kira-kira itu ya. Berikutnya secara teknis, panduan umum untuk ringkasan eksekutif ya kawan-kawan. Pertama, saya kira yang juga menjadi banyak pertanyaan itu, oke, dia ringkas, tapi seberapa ringkas ya? Tidak ada panduan kawan-kawan, seberapa ringkas harusnya sebuah ringkasan eksekutif. Kalau saya tapi bagi saya panduannya adalah dia proporsional terhadap panjang pendek laporan utamanya. Proporsional saya membayangkan kira-kira harusnya kalau misalnya dia bisa katakanlah paling banyak 10% itu bagus ya dari laporan utamanya bagi dari ringkasan eksekutifnya. Nah, jadi kalau misalnya laporan kita panjang 10 halaman, saya kira paling banyak itu harusnya 1 halaman. Bagus kalau bisa kurang dari itu, gitu ya, kawan-kawan ya. Sehingga ketika kemarin kita bahas tentang policy brief, lalu ada ringkasan eksekutifnya, saya membayangkan kalau policy brief itu permintaan kita itu panjangnya ya maksimal 4 sampai 6 halaman, maka saya membayangkan harusnya ringkasan eksekutif itu bisa dibuat misalnya hanya satu alinea 4, 5, 6 kalimat itu harusnya sudah cukup ya untuk laporan sependek itu gitu ya. Tapi kalau misalnya laporannya semakin panjang, mungkin kita bisa lebih lebih panjang lagi ya ringkasan eksekutifnya. Jadi itu proporsional saja kawan-kawan bisa dilihat. Saya kira 10% itu mungkin maksimal ya. Jadi itu karena kalau ringkasan eksekutif namanya ringkasan eksekutif tapi tetap panjang banget gitu ya. Nah, itu juga nanti tetap apa tidak efektif juga karena pada akhirnya tetap akan memakan banyak waktu dari pembaca. Kira untuk sebuah laporan sepanjang-panjang apapun, misalnya 3-4 halaman itu harusnya sih sudah maksimal ya untuk sebuah ringkasan eksekutif. Kemudian kedua, panduan umum yang kedua dia berisi ringkasan satu masalah dan tujuan. Jadi dia mengikuti betul struktur dari laporan dari ringkasan eksekutif itu. Jadi dia tidak kalau untuk yang laporan semakin panjang laporan itu semakin penting itu untuk mengikuti struktur. Tapi kalau semakin pendek laporan itu struktur dari laporan itu bisa tergambar dalam misalnya kalau tadi saya bilang policy brief kita minta ringkasan eksekutifnya cukup satu alinea. Maka saya mengharapkan sebenarnya yang ideal setiap kalimat dalam ringkasan eksekutif harus mewakili informasi penting dari setiap bagian dari laporan dari policy brief itu. Mungkin tadi seperti yang kita bahas kemarin, ya kalimat pertamanya harus berisi menjelaskan masalahnya apa, kalimat kedua harus menjelaskan kenapa dia penting, kalimat ketiga harus menjelaskan kenapa apa yang menjadi sebab dari hal itu kenapa itu terjadi, kalimat keempat misalnya menggambarkan implikasi buruk kalau itu tidak segera diatasi, lalu kalimat kelima kira-kira menggambarkan kira-kira lalu menurut kita rekomendasinya apa gitu ya. Jadi meskipun dia dalam bentuk satu paragraf, uh, paragraf itu juga harus menggambarkan tadi struktur dari laporan gitu ya. Nah, apalagi kalau laporannya itu bukan policy brief, laporan lebih panjang, saya kira bagian-bagian ini menjadi penting ya. Jadi masalah dan tujuan, terus poin utama dari laporan yang meliputi data, temuan, dan analisis misalnya, serta rekomendasi dan kesimpulan. Jadi pada pokoknya struktur ringkasan eksekutif harus mengikuti struktur dari laporan. Kecuali ada permintaan khusus ya dari eksekutif ya. Oke, Anda buat ringkasan, tapi saya mau minta strukturnya seperti ini, atau saya meminta ini yang ditonjolkan, atau saya minta hanya bagian ini yang diambil dari laporan untuk kamu ringkas buat saya. Nah, itu akan berbeda halnya. Tapi kalau secara umum, kira inilah ringkasan eksekutif seharusnya. Kemudian panduan umum yang ketiga tadi, karena
seperti saya bilang tadi, ringkasan eksekutif itu adalah dokumen yang harusnya bisa dapat secara terpisah, maka harusnya pembaca tidak membutuhkan referensi tambahan untuk memahami sebuah riset ringkasan eksekutif, itu ya. Jadi dia bisa dibaca terpisah. Ini panduan umumnya kawan-kawan ya. Mungkin perlu diingat-ingat ketika kita buat ringkasan eksekutif. Jadi dengan ini ringkasan eksekutif bisa dilihat itu berbeda juga dari kesimpulan kawan-kawan ya. Jadi ini bukan kesimpulan, ringkasan eksekutif itu bukan kesimpulan. Jadi kalau kita tulis ringkasan eksekutif, misalnya tema judulnya ringkasan eksekutif, tapi isinya cuma kesimpulan-kesimpulan, nah itu bukan ringkasan eksekutif ya, itu kesimpulan. Karena kalau kesimpulan kan kita cuma tahu palingan di ujung apa sih yang menjadi simpul dari semua yang kita bahas di atas ya. Jadi kita tidak mendetilkan, kita tidak mengurai satu persatu perbagian dari laporan. Jadi beda. Struktur ringkasan eksekutif, kawan-kawan. Tadi saya bilang harusnya normalnya sebuah ringkasan eksekutif itu strukturnya itu tidak berbeda dari laporan utama, karena dia meringkas semua bagian dari laporan utama. Jadi pertama dia harus ada judul ya, ringkasan eksekutif. Dan kalau untuk judul, biasanya umumnya judul ringkasan eksekutif itu sama dengan judul laporan utama. Tadi itu ada permintaan yang berbeda, judul ringkasan eksekutif sebaiknya sama dengan judul laporan utama. Ini juga sebenarnya satu cara untuk memberitahu kepada para penerima laporan eksekutif, ringkasan eksekutif tadi, bahwa ya ini ringkasan dari laporan yang ini. Jadi dengan membaca judul yang sama, dia tahu bahwa ini adalah benar-benar ringkasan dari laporan yang tadi yang mungkin dia sudah terima yang lebih panjang gitu ya. Jadi judulnya sebaiknya sama, kecuali ada permintaan khusus yang berbeda. Lalu kemudian latar belakang saya kira sama ya, pernyataan singkat mengenai persoalan mengapa penting, jadi latar belakang kita ringkas. Ya, lalu kemudian tubuh, ya di tubuh tulisan, tubuh laporan, poin-poin penting laporan bisa berupa data, temuan, analisis utama, ini juga kita ringkas nanti harus ya gitu ya. Terus kemudian kesimpulan ya dan atau rekomendasi, ya, statement mengenai temuan utama, langkah-langkah mengatasi masalah, ini juga kita ringkas gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya struktur ringkasan eksekutif itu secara generik harusnya sama dengan struktur laporan gitu ya kawan-kawan. Nah kecuali ada yang berbeda. Ini saya kasih contoh satu struktur lain yang kira-kira berbeda ya. Misalnya struktur ringkasan eksekutif mengikuti fungsi tujuan. Misalnya ada permintaan, oke kamu bikin ringkasan untuk saya dari laporan Anda, tetapi coba tonjolkan rekomendasi gitu lah. Program sudah jalan, Anda buat laporan, tapi saya ingin tahu kira-kira apakah ada hal-hal penting dari program ini yang mungkin perlu kita perhatikan nanti dalam membuat program yang sama tahun depan misalnya. Itu berarti dia menekankan aspek rekomendasinya. Nah, lalu mungkin struktur ringkasan eksekutifnya bisa kita buat berbeda tuh. Mungkin kita buat judul, latar belakang, lalu instead of pembahasan di bagian ketiga itu, kita langsung naikkan rekomendasinya di depan, lalu kemudian diikuti, lalu kemudian analisisnya, kemudian kesimpulannya. Jadi strukturnya kita buat agak berbeda. Enggak masalah. Jadi tergantung kepada tujuannya, kepada apakah ada tujuan khusus ya yang dibutuhkan oleh eksekutif dalam laporan yang kita susun. Gitu kawan-kawan ya. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya ringkasan eksekutifnya itu berhasil kita buat hanya dalam satu halaman, kawan-kawan, oke sepanjang apapun laporan, ternyata kita punya rumus ini, kita punya cara yang cukup efektif untuk membuat ringkasan eksekutif kita itu dapat kita paparkan dalam satu halaman sepanjang apapun laporan. Nah, itu kemudian strukturnya barangkali menjadi tidak terlalu penting. Yang penting judul di atas, lalu kita bisa atur ya latar belakangnya di mana, rekomendasinya di mana, analisisnya di mana, kesimpulannya di mana, kita bisa atur karena pembaca itu bisa menemukan sekaligus itu dalam satu halaman gitu ya. Jadi tidak perlu balik ya kemana-mana, dia bisa melihatnya dengan dalam halaman yang sama, asalkan kita bikin pembagian yang jelas bagian-bagiannya. Ya, kalau dia mau langsung mau lihat rekomendasinya, dia bisa dengan langsung jelas menemukan di mana rekomendasi itu, ya, tanpa perlu membaca yang lain. Atau kalau dia mau cari analisisnya, dia juga bisa menemukan dengan jelas dan cepat di mana analisis itu tanpa tanpa membaca yang lain, karena semuanya tersaji di satu halaman. Ya, itu menjadi tidak masalah. Tapi memang tidak mudah membuat ringkasan eksekutif panjang satu halaman, apalagi untuk laporan yang sangat panjang kalau kita tidak terlatih ya. Tapi ini juga menurut saya di beberapa kesempatan yang lain ya sama teman-teman yang lain, saya kira dengan sebenarnya bisa kok kita bikin ringkasan eksekutif satu halaman, asal kita di depannya untuk laporan utamanya kita selalu berusaha untuk batasi misalnya
jangan sampai laporan-laporan yang kita buat apapun itu, misalnya panjangnya lebih dari 20 atau 25 halaman misalnya. Nah, gitu. Nah, kalau kita sudah batasi itu, saya kira mungkin kita bisa bikin standar juga. Ringkasan eksekutifnya berarti mungkin bisa 1 halaman, ya, katakan semacam itu, atau 2 halaman maksimal. Karena saya pikir kalau laporan panjang sepanjang-panjangnya sampai ratusan halaman juga jarang ada orang yang bisa membaca dengan tekun, ya, sebuah laporan yang ratusan halaman, ya. Kecuali dia memang melakukan penelitian secara khusus atau ingin memang punya tugas untuk mendalami laporan secara khusus. Tapi kalau tidak, apalagi manajemen, ya, saya kira mereka tidak mungkin membaca laporan ratusan halaman, gitu ya. Jadi itu juga bisa dipikirkan, ya. Bagaimana sebuah laporan itu jangan terlalu panjang, batasi aja 25 halaman sepanjang-panjangnya. Itu saya kira akan menjadi sangat membantu kawan. Nah, ini salah satu contoh yang menurut saya suka menampilkan contoh ini juga di banyak pelatihan yang lain, di kelompok-kelompok yang lain, karena menurut saya ini salah satu contoh ringkasan eksekutif yang sangat efektif menurut saya. Ini Government Accountability Office, ya. Kalau kawan-kawan pernah dengar, Government Accountability Office ini semacam lembaga auditnya Kongres di Amerika, ya. Mereka ini lembaga yang besar, ya. Anggotanya, ya, pimpinan sama penelitinya itu sama auditornya itu mungkin saya kira sekitar 600-an orang, ya. Kemudian mereka ini tugasnya adalah membuat kajian terhadap masalah-masalah, ya, masalah-masalah, problem-problem yang menjadi concern daripada para anggota Kongres di Amerika, gitu, ya. Lalu selalu kalau ada anggota Kongres yang minta, oke, saya punya problem dengan ini, mau pertimbangan kebijakan soalnya, tolong bikinkan audit saya soal ini. Lalu mereka buat tadi seperti mereka buat laporan, lalu kemudian di setiap laporan mereka itu yang panjang, itu cukup panjang, itu selalu ada executive summary, kawan-kawan. Mereka kasih nama highlight. Itu seperti ini, cuma 1 halaman. Jadi sepanjang apapun laporan mereka, itu executive summary-nya cuma 1 halaman, dan tapi itu bisa dengan mudah dibaca karena lalu dibagi-bagi. Seperti yang saya tulis ini, kawan-kawan bisa lihat, ya. Dia ada judul di atas, judulnya sama dengan judul laporan utamanya, ya. Nah, ini. Lalu kemudian di sebelah kiri itu ada kolom panjang kecil, satu kolom yang dia desain secara berbeda. Di atasnya itu tujuan, dia taruh tujuan atau pertanyaan dari audit. Itu mereka diminta untuk melakukan audit. Misalnya kalau ada 4 pertanyaan di audit itu, pertanyaannya mereka ringkas di sini. Oh, 1 pertanyaan audit yang diminta untuk kami lakukan, 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Itu dia taruh di sana. Dan dengan kasih judul, misalnya kenapa GAO melakukan studi atau audit ini. Kemudian di bawahnya itu mereka taruh langsung rekomendasi. Jadi problemnya di atas yang mereka cari tahu, lalu rekomendasinya di bawah. Ya, apa yang kami rekomendasikan terkait problem di atas. Jadi orang bisa lihat. Lalu di sebelah kirinya ini dia pembahasannya yang ya pembahasan dari pertanyaan audit itu. Jadi apa yang kami temukan, data dan analisis disajikan di sini. Dan dia membuatnya itu begitu efektif sehingga setiap pertanyaan yang dia highlight di sini, satu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, keempat, itu diadres oleh satu alinea dan secara berurutan. Maksudnya, pertanyaan pertama, misalnya, what is known about the prevalence of school bullying and its effects on victims? Itu pertanyaan pertama. Di situ dia langsung bahas pertanyaan pertama itu dalam alinea pertama di temuan. Jadi orang pembaca juga dengan demikian bisa dengan mudah menavigasi. Jadi karena pertanyaannya 4, di sini ada 4 alinea nih. Ya, jadi masih satu alinea, satu pertanyaan. Kalau pembaca misalnya tertarik hanya pada pertanyaan nomor 4, ya, dia bisa melompati alinea pertama, kedua, ketiga, dia langsung ke alinea keempat, gitu. Karena alinea keempat ini akan berisi analisis atau pembahasan pertanyaan 4. Jadi sebegitu apa namanya efektifnya eksekutif summary yang dia buat. Dan saya kira kawan-kawan ini salah satu bentuk yang saya rekomendasikan, ya, kalau kawan-kawan memikirkan model atau nanti, ya, kalau memang perlu memikirkan model atau apa bentuk tur dari eksekutif summary yang kira-kira efektif untuk tujuan tertentu bagi lembaga atau organisasi kawan-kawan masing-masing. Saya rekomendasikan ini bagus banget. Nah, ada lima langkah menurut saya yang perlu kita pahami dalam membuat ringkasan eksekutif. Pertama, biasanya kalau kita mau bikin ringkasan eksekutif, pertama
kita harus membaca dulu laporannya, kawan-kawan. Ya, secara Tapi cepat. Halo? boleh sebelum lanjut saya bertanya sedikit. Ya, silakan. Eh, kita tadi bicara struktur tentang ringkasan eksekutif. Terus yang kemarin kita sudah bicara tentang policy brief. Ada Ya, struktur juga kan. Nah, ya, yang saya ingin membedakan ini policy brief dengan ringkasan eksekutif itu di mana sih? Karena di dalam struktur policy brief itu ada poin keduanya itu ringkasan eksekutif. Bisa ya. dijelaskan dulu, Pak? Sebelum kita lanjut. Jauh nanti. Oh, ya, tadi saya sudah jelaskan tadi di depan, Bang. Apa? Jadi, Saya maksudnya. jadi semua laporan sekarang itu, karena ringkasan eksekutif itu adalah sebuah naskah pendek yang memberikan gambaran secara ringkas mengenai laporan yang kita buat. Makanya semua laporan sekarang, termasuk policy brief, itu diupayakan untuk punya ringkasan eksekutif sehingga pembaca itu bisa dengan cepat memahami inti atau isi dari laporan kita itu kalau dia tidak punya waktu untuk baca semuanya. Gitu. Nah, tapi karena policy brief itu sebenarnya sebuah laporan yang sudah sangat pendek sebenarnya. Kalau kita kemarin bahas, saya sih minta maksimal jangan lebih dari 6 halaman, 4 6 halaman itu saya kira ideal. Gitu. Maka ringkasan eksekutif untuk policy brief itu kita buat pendek aja juga, ya kan proporsional terhadap jumlah halaman. Jadi kalau misalnya 4 5 halaman, menurut saya sih satu alinea itu sudah cukup 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 sekali ya untuk ringkasan eksekutif dari policy brief. Hanya tetap saja mengikuti struktur ini. Tadi saya bilang ya kawan ya, maksudnya mengikuti struktur ini, judul tentu tidak perlu kita ulang karena sudah ada di judul laporan. Tetapi misalnya satu alinea misalnya kita punya lima kalimat kan dalam satu alinea. Nah, per kalimat itu saya sarankan kalau bisa itu dalam ringkasan eksekutif untuk policy brief, per kalimat itu merefleksikan atau merupakan intisari dari masing-masing part atau bagian dari policy brief yang kita buat. Jadi misalnya kalimat pertama itu menjelaskan tentang masalahnya. Apa sih masalahnya? Ya, kenapa ini penting? Lalu kalimat kedua menjelaskan tentang penyebabnya misalnya. Oh, ini masalahnya sebabnya ini. Lalu, lalu kemudian kalimat ketiga misalnya menjelaskan tentang implikasi. Ini kalau tidak ini masalahnya, penyebabnya ini, implikasinya ini yang terjadi karena masalah ini terjadi. Itu misalnya implikasinya. Lalu kemudian kalimat keempat barangkali kita berisi rekomendasi. Ini masalahnya, ini penyebabnya, ini implikasinya, ini rekomendasinya. Tapi dirumuskan sedemikian rupa dalam satu alinea. Sehingga meskipun dia cuma satu alinea, tapi isinya sebenarnya merefleksikan isi daripada policy brief ya dalam struktur yang kurang lebih sama. Itu kira-kira maksudnya. Bisa dipahami? Ya, oke, Pak, lanjut. Untuk Ya, sementara dipahami. ya. Jadi ini pertama kita harus baca dulu ya. Saya kira kita baca dulu sampai selesai. Apa namanya? Apa sih problem? Yang terutama setelah kita baca, kita harus paham dulu. Ini laporan ini problem atau tujuan dari laporan ini sebenarnya apa? Sehingga nanti ini akan menjadi panduan kita dalam dalam kemudian menemukan poin-poin yang kita anggap penting untuk laporan tersebut ya ketika kita melakukan kalau kita meringkasnya. Gitu ya. Lalu yang kedua, setelah kita baca itu, yang kedua mungkin kita perlu bertanya lagi, apakah ada permintaan tadi seperti saya bahas di depan? Apakah ada permintaan khusus yang menyangkut kutip summary yang kita buat ini? Oh, misalnya tadi, angle khusus atau struktur khusus dari eksekutif misalnya atau pihak yang mengharapkan laporan ini. Kalau ada, ya kita bisa buat itu dengan mengikuti apa namanya permintaan mereka ya. Kalau tidak ya kita pakai standar aja ya, standar umum eksekutif summary. Ya, ini nanti ya, kita meringkas seringkas-ringkasnya setiap bagian dari laporan itu. Itu ya kawan-kawan. Jadi itu bagian pertama kita harus baca dulu dan kita temukan tadi tujuan atau intinya. Nah, setelah itu kita baca lagi untuk menemukan secara lebih detail lagi bagian-bagian penting ya dari laporan itu kawan-kawan. Jadi kalau kita bikin ringkasan itu memang kita perlu baca beberapa kali tuh secara cepat dulu. Yang pertama kita lihat secara sepintas lalu belum baca itu kira-kira ini apa intinya. Lalu kedua sekarang kita baca cepat. Gitu ya. Jadi kira-kira poin yang apa gambaran besar dari laporan itu mungkin perlu kita catat atau paling tidak kita bisa bayangkan. Lalu kesimpulan utamanya kita catat atau kita bayangkan gitu ya kalau kita bisa ingat. Lalu kemudian ketiga saya catat di sini yang juga penting
adakah data yang menurut kita sangat penting yang nanti menurut kita perlu tuh masuk dalam ringkasan eksekutifnya. Itu mudah-mudahan dalam apa namanya skimming, dalam apa nama baca cepat ini itu bisa terangkum itu bisa kita dapatkan, gitu ya. Kita baca cepat kita dapatkan, gitu ya. Lalu kemudian kita mulai baca kembali dari awal, kawan-kawan, ya, untuk mulai meringkas, ya, satu persatu bagian. Saya tulis di sini kita bikin ringkasan per paragraf ya, kalau bisa. Tapi maksud saya sebenarnya yang saya sebut dengan paragraf ini artinya bagian atau pokok pikiran. Jadi ternyata kalau misalnya dalam bacaan kita satu pokok pikiran ternyata 3 paragraf atau 2 paragraf itu ternyata menggambarkan atau pokok pikiran yang sama, ya udah itu kita bisa parafrase sorry, kita bisa ringkas bersama-sama gitu ya, nggak perlu per paragraf gitu. Tapi penting untuk melihat paragraf-paragraf per paragraf karena setiap paragraf dalam laporan itu pasti punya poin pentingnya. Nanti kalau misalnya kita lewatkan kalau memang tidak ada nggak apa-apa, tapi tetap perlu kita lihat ya. Nah, ketika kita membaca secara hati-hati dari laporan kita untuk membuat ringkasan, ada 2 pertanyaan penting yang perlu kita jawab sambil baca. Pertama, bagian ini mengulas tentang apa atau siapa, ya, karena ini nanti akan menjadi panduan bagi kita dalam meringkas. Lalu kedua, poin penting dari bagian ini apa, gitu kawan-kawan ya. Ya, kira-kira ya. Jadi, bagian ini nanti kalau satu tulisan misalnya, bagian ini sebenarnya mengulas tentang akibat dari banjir di Jakarta misalnya. Lalu kemudian, poin penting dari bagian ini adalah misalnya dia menjelaskan bahwa misalnya ada 1.000 orang kehilangan tempat tinggal untuk sementara, ada sekian orang sakit ya, muntah-muntah karena ini, ada sekian ini, lalu penanganan ternyata terlambat dan sebagainya, poin-poin pentingnya. Nah itu nanti kita catat ya kawan-kawan. Nah saya punya sedikit latihan kawan-kawan. Ini mungkin bisa dibuat, nggak usah ditulis, tapi saya kira dibaca sepintas, kita diskusi aja. Kira-kira ini satu alinea, ini 72-77 kata. Kalau saya minta teman-teman melakukan proses yang ketiga ini, kira-kira seperti apa nih nanti kawan-kawan nanti. Laporan ini silakan baca, nanti coba kalau ada yang bisa mungkin sharing dengan saya. Ini tentang apa sih sebenarnya alinea ini, kawan-kawan? Tentang guncangan kultural Ya, ketika seseorang belajar ke luar negeri. ya. Jadi ini tentang guncangan kultural ketika seseorang belajar ke luar negeri. Oke, terima kasih. Lalu pertanyaan kedua, poin penting dari alinea ini apa saja? Bung Philips ada yang jawab juga nih di chat box Ya, ya, di chatbox ya. dari Kak Ingrid. Ya, PPM Maluku, seorang ya. yang mengalami guncangan kultur ketika di tempat baru. Kayaknya sama ya tadi ya. Ya, jadi alinea ini tentang seorang yang mengalami guncangan kultur ketika berada di tempat baru. Nah, pertanyaan berikutnya kan tadi, alinea ini bicara tentang apa namanya isinya apa sih pokok pikiran alinea ini apa? Tadi pokok pikiran tentang itu, semua ini tentang itu. Lalu sebenarnya poin penting dari alinea ini apa aja? Ini menceritakan tentang kesulitan orang yang baru pertama kali berada di tempat yang baru. Ya, Kesulitan dalam menyesuaikan dengan budaya, kesulitan dalam menyesuaikan dengan waktu yang baru di tempat di mana dia ya, baru berada. ya, ya. Itu poin pentingnya. Oke. Ada yang lain? Boleh saya jawab? Ya, silakan. Guncangan budaya itu bisa berdampak negatif, bahkan bisa menyebabkan depresi. Ya, Itu mungkin kesimpulan saya. ya, Apa ya, inti? Ya, itu aja. Terima kasih. ya. Oke, oke. Terima kasih. Ya, saya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar sebenarnya. Tapi kira-kira saya membayangkan ini bisa di apa namanya disarikan semacam ini. Menurut saya setuju ya. Karena ini sudah saya buatkan. Alinea ini bicara tentang culture shock sebenarnya ya kan. Tadi kawan-kawan lebih detail mengatakan saya bicara tentang guncangan kultur yang dialami oleh mahasiswa perantauan ya, gitu ya, ke luar negeri. Tapi kalau kita lihat di tulisan di laporannya kawan-kawan, di situ itu dia bilang sebagai contoh ya kawan-kawan ya, di kalimat kedua itu ya, sebagai contoh orang pergi belajar ke luar negeri. Jadi sebenarnya itu bukan bukan bagian dari gagasan utamanya. Dia hanya contoh atau kalimat yang menguatkan gagasan utamanya. Gitu ya kawan-kawan ya. Karena dia contoh, jadi dia bukan menjadi pembahasan utamanya. Dia hanya contoh. Sehingga alinea ini sebenarnya mengulas tentang culture shock atau guncangan kultur. Lalu tadi apa sih poin utama dari alinea ini?
saya rumuskan semacam ini misalnya. Alinea ini kalau saya baca sebenarnya mendefinisikan ya. Dia memberikan definisi dan menjelaskan tentang culture shock itu seperti apa. Kalau kawan-kawan baca ya kan begitu ya. Lalu apa sih definisi yang dia berikan itu kita lihat. Menurut saya coba meringkas dari sini. Dia bilang orang yang tinggal atau di tempat atau lingkungan yang baru untuk pertama kali, yang di sini dia contohkan mahasiswa yang pergi belajar ke luar negeri, itu sering kali kebingungan dan merasa terasing. Biasanya mereka terguncang di saat-saat pertama, bahkan ada yang depresi dan sakit ya kan kalau kita lihat di kalimat aslinya. Jadi kita lihat sih ada sampai depresi dan jatuh sakit ya. Ini kira-kira poin pentingnya. Nah, saya membuat catatan nih kawan-kawan ketika membaca alinea ini. Tapi ini belum belum selesai ini, belum final daripada ringkasan saya. Ini baru tadi catatan tentang hal penting tentang tema dari alinea ini atau poin utama sama tentang gagasan utamanya sama poin pentingnya gitu ya. Nah, ini saya catat kira-kira seperti ini. Lalu kemudian setelah itu ya kita masuk kepada langkah keempat dalam membuat eksekutif summary kawan-kawan, yaitu merumuskan ulang pokok pikiran yang sudah kita catat tadi kawan-kawan, yang sudah kita rumuskan tadi, kita temukan tadi, kita ringkas tadi dengan bahasa kita sendiri ya. Jadi meskipun ini sebuah ringkasan eksekutif, saya sih menyarankan kalau bisa kita tetap berusaha untuk merumuskan ulang ya dalam dalam kalimat kita sendiri. Kadang-kadang dengan merumuskan dalam kalimat yang baru, kita bisa membuat kalimatnya menjadi lebih pendek lagi. Biasanya ya, lebih pendek lagi, lebih sederhana lagi. Itu pertama. Lalu kedua juga kita belajar juga dari situ untuk kemudian paling tidak untuk menghindari plagiasi dan sebagainya. Meskipun sebenarnya karena ini versi pendek dari laporan panjang, sebenarnya itu tidak menjadi syarat penting gitu ya. Karena meskipun sama sih nggak apa-apa karena memang biasanya siapa yang melakukan membuat ringkasan eksekutif dia tidak mengklaim ini sebagai tulisan dia, tapi tetap itu diklaim sebagai hasil karya dari orang yang membuat laporan, gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan di situ. Cuma kalau dapat dirumuskan kembali menurut saya itu lebih baik. Kemudian juga saya menyarankan kenapa perlu dirumuskan kembali adalah dengan membuat perumusan ulang, kita bisa menulis kembali alinea itu secara deduktif. Seperti kita bahas kemarin ya kawan-kawan kalau ikut kelas kemarin, untuk tujuan menulis cepat bisa dibaca dengan mudah dan dimengerti dengan mudah itu struktur deduktif itu terbukti sangat membantu. Sehingga kalau kita menemukan tadi ketika kita kalau kita mau membuat ringkasan, lalu kita menemukan kalau alinea aslinya ternyata tidak ditulis secara deduktif, gitu ya. Itu saya kira ada baiknya kita kemudian dalam merumuskan kembali apa namanya ringkasan itu kita buat secara deduktif ya supaya yang baca itu juga bisa membaca dengan lebih cepat dengan mulai dari pesan utama, penjelasan, contoh dan seterusnya. Itu ya kawan-kawan ya. Nah, dengan itu langkah keempat itu kira-kira yang kita sudah rumuskan atas kira-kira seperti ini kawan-kawan jadinya. Jadi culture shock dari sudah di atas, terus kita sudah temukan ya. Oh ini tentang culture shock, lalu ini tentang definisi tadi ya, yang sudah kita ringkas ya, definisi dan penjelasan mengenai culture shock, orang yang tinggal di tempat yang baru dan pertama kali sering kebingungan dan merasa terasing. Biasanya mereka terguncang di saat pertama, bahkan ada yang depresi dan sakit ya. Nah, ini kita tulis ulang kawan-kawan supaya lebih bisa dibaca dengan mengerti dan mungkin kalau bisa lebih ringkas. Karena tadi saya bilang kalau kita bisa mudah-mudahan bisa 10% ya ringkasan itu pas di ujungnya ketika semua digabungkan kembali kita bisa tulis ulang dan itu menjadi hanya katakanlah sekitar 10% dari laporan utamanya itu bagus banget kalau bisa. Gitu ya. Nah, kira-kira oke saya. Nah, kira-kira ini kawan-kawan. Jadi seperti ini saya coba tulis ulang ya kawan-kawan. Jadinya seperti ini. Jadi pada akhirnya sebenarnya ini eh, apa eh, apa apa menurut saya poin penting dari alinea ini sebenarnya ya dua dua kalimat ini. Jadi pertama dia mendefinisikan culture shock. Jadi culture shock adalah perasaan terasing karena berada di tempat atau lingkungan yang baru. Lalu kemudian yang kedua dia memberikan semacam karakteristik ya atau tipikal atau ciri daripada orang yang mengalami guncangan kultural itu yaitu reaksi awal seorang itu selalu negatif terhadap terhadap kultur shock. Itu kira-kira yang saya tangkap dan bisa saya ringkas gitu kawan-kawan. Di sini kira-kira ya kawan-kawan bisa bisa diterimanya ini. Jadi pada akhirnya tadi misalnya kita tidak bisa bikin sangat ringkas, tetapi dari 77 kata itu kita bisa merumuskan poin penting dari alinea itu dalam dua kalimat ini yang mungkin 15 kata. Jadi lumayan berkurang gitu kawan-kawan. Ini ya kawan-kawannya contoh ya, langkah keempat ya.
itu. Lah ini saya sedikit kasih anu ya kawan-kawan, ini teori aja soal parafrase kayak apa nama tadi ketika saya bilang kalau kita kalau bisa sih setelah diringkas kita waktu kita mengedit dan menuliskan ulang lagi ringkasan itu kalau bisa kita ubah lah ya, kita tulis dengan bahasa atau gaya kita sendiri. Nah, ini ada beberapa tips ya untuk teknik dalam melakukan parafrase. Kita bisa mengubah itu ya dengan mengubah katanya ya. Jadi kalau kita tadi misalnya kalau dia pakai kata sok, kita pakai apa namanya, pakai apa guncangan kultural, misalnya atau goncangan kultural, misalnya atau kejutan kultural kalau kita mau buat. Jadi atau kejutan budaya misalnya. Jadi kita bisa ubah aja begitu. Itu salah satu cara untuk parafrase. Lalu mengubah bentuk kalimat itu juga saya kira sering dilakukan. Biasanya yang paling paling sering itu adalah dari kalau aslinya kalimat aktif supaya berbeda ya dibuat dari kalimat pasif gitu ya. Tapi biasanya sih kebanyakan orang kalau nulis laporan itu umumnya orang itu cenderung banyak orang itu menggunakan struktur yang pasif sehingga kita ya kalau mungkin kita mengubahnya ke bentuk aktif akan lebih bagus ya misalnya. Yang ketiga, mengubah kelas kata. Ini juga salah satu cara baik untuk membuat parafrase ya. Jadi misalnya mengubah kata kerja menjadi kata benda gitu ya, atau sebaliknya gitu ya. Jadi kalau membuat kita kasih buat pembuatan ya. Para pekerja atau perusahaan itu membangun jembatan dalam 2 bulan misalnya. Lalu kalau kita ubah dan kelas katanya, misalnya pembangunan jembatan itu misalnya berlangsung selama 2 bulan. Jadi dengan mengubah kelas kata dari membangun menjadi pembangunan ya atau membuat menjadi pembuatan itu dengan sendirinya struktur kalimatnya itu kemudian berubah. Itu juga bisa kita salah satu tips yang baik dalam membuat parafrase atau tadi sintesis ya. Seperti saya bilang tadi sering terjadi dan biasanya memang begitu. Jarang untuk sebuah laporan panjang itu sebuah gagasan utama itu hanya dijelaskan dalam satu alinea. Jadi biasanya bisa sampai 2-3 alinea itu menjelaskan hal yang sama ya. Jadi analisisnya panjang, datanya panjang. Nah, kalau itu terjadi, saya kira kita bisa buat parafrase dengan menggabungkan alinea-alinea tersebut yang menjadi satu alinea, gitu ya. Itu kemudian membuat dia jadi berubah sekali dari bentuk aslinya, saya kira. Itu kira-kira kawan-kawan dalam melakukan parafrase. Ini kira-kira contoh ya apa yang tadi parafrase kawan-kawan yang saya buat, misalnya mengubah mengubah kata ya, mengubah kata. Kalau misalnya Bupati A menemukan bahwa problem utama sekian-sekian ya, ini kira-kira kalau saya minta kawan-kawan ubah kata-katanya ini bisa diubah menjadi apa kawan-kawan? Boleh saya coba? Iya, silakan. Ya, mungkin yang pertama, problem utama yang ditemukan oleh Bupati A adalah Oke. titik-titik. Ya, seperti itu. Itu kalau itu berarti mengubah bentuk kalimat ya Oh, di bawah ya. Itu kalau kata, mengubah kata misalnya. Boleh saya, Pak? Ya, Mungkin untuk mengubah kata, Bupati A menemukan bahwa masalah utama adalah oke, masalah utama. Menemukan bisa diganti nggak? Kata menemukan bisa diganti nggak? Bisa diganti dengan mengatakan kah? Ya, boleh. Saya kira sama. Dia mengatakan berarti dia menemukan. Tapi kalau mungkin hampir sama tapi tidak sama ya. Kalau dia Iya. mengatakan itu bisa orang lain yang menemukan. Oh, Nah, menemukan. itu kalau mendapatkan ya mendapatkan saya kira Mendapatkan. itu bisa kita pakai itu. Jadi Bupati A mendapatkan bahwa masalah ya kan ya. Mungkin kalau utama Problem pokok. kunci. masalah kunci. Kalau problem kan masalah tadi ya sudah diganti ya. Ya, mungkin masalah kunci misalnya bisa. Gitu ya. Kira-kira begitu. Ya, ini seperti sekedar gambaran bahwa dengan mengubah kata-kata itu sebenarnya kita bisa melakukan parafrase dan kalau untuk executive summary tadi saya bilang tidak terlalu itu bukan tuntutan utama, tetapi untuk laporan yang lain itu menjadi penting karena menghindarkan kita dari apa namanya judgment bahwa kita telah melakukan apa plagiasi ya, gitu ya. Jadi parafrase itu menghindarkan kita dari itu. Kemudian yang kedua, mengubah bentuk kalimat yang tadi ya, saya kira Profesor A mempelajari kesulitan para mahasiswa. Kira-kira ini kalau diubah bentuk kalimatnya supaya dia berbeda, kira-kira seperti apa jadinya? Tadi Ada yang jawab di chat box. oh di Aku chat. bantu bacain boleh? Ya, ya. Bupati A menyimpulkan bahwa problem utama. Bupati A menyimpulkan bahwa problem utama. Oke, saya kira bagus juga. Bupati A menyimpulkan bahwa tapi problem utama ini kan masih
sama nih katanya. Jadi mungkin menyimpulkan bahwa masalah pokok misalnya, ya kan dari itu adalah gitu ya. Tapi menyimpulkan itu saya kira kata yang bagus ya untuk menggantikan menemukan. Lebih bagus daripada tadi mendapatkan ya. Jadi Bupati A menyimpulkan bahwa masalah pokok titik-titik, saya kira itu lebih bagus. Terima kasih. Sekarang yang kedua, mengubah bentuk kalimat. Ini kira-kira diubah bentuk apa? Kalimat yang kedua, mengubah bentuk kalimat. Profesor A mempelajari kesulitan para mahasiswa. Kalau diubah bentuk kalimatnya kira-kira seperti apa nih kawan-kawan? Tadi ya, tadi siapa? Mbak siapa tadi? Kata siapa tadi yang jawab? Prof A menganalisa masalah para mahasiswa. Kalau kalau itu mengganti kata, ya kan, mengubah kata. Ini mengubah bentuk kalimat. Kalau kesulitan para mahasiswa dipelajari Prof A, Ya, saya kira itu ya, saya kira. Jadi ini kan kalimat aktif ya kawan-kawan ya. Kita ubah menjadi kalimat pasif. Jadi kesulitan para mahasiswa dipelajari oleh Prof A. Itu sudah mengubah struktur ya. Lebih bagus lagi kalau kemudian pada saat yang bersamaan beberapa katanya kita ganti, gitu ya. Itu akan lebih 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 bagus lagi. Problem para mahasiswa ya dipelajari atau didalami oleh Prof A misalnya. Gitu. Jadi sekalian kita mengubah bentuk kalimatnya, tapi juga kita mengubah katanya. Gitu ya, kawan-kawan ya. Jadi pada umumnya kalau mengubah bentuk kalimatnya itu para penulis itu bergerak dari aktif ke pasif atau sebaliknya dari pasif ke aktif. Nah, demikian juga misalnya ketika kita membaca ini yang mengubah bentuk kalimat ini, misalnya kasus yang paling banyak terjadi itu adalah kalau kita baca di tulisan aslinya itu misalnya dalam kutipan, ya quotation ya. Kalau ada kutipan tanda petik Profesor A mengatakan koma tanda petik dua, saya rasa eh, para mahasiswa ini kesulitan dalam mempelajari matematika. Kurung tutup kurung titik. Nah, bentuk bentuk langsung itu kalau kita mau parafrase kita bisa tulis dalam bentuk tidak langsung ya misalnya itu juga bisa itu bentuk lain dan cara lain dalam mengubah bentuk kalimat. Jadi Profesor A mengatakan para mahasiswa kesulitan mempelajari matematika gitu ya kawan-kawan ya. Nah kalau kelas kata kawan-kawan mencoba bisa bantu ini ada yang bisa laporan audit diserahkan pada bulan April ini kalau kita ubah kelas katanya itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Boleh saya, Pak? Ya, silakan. Menyerahkan laporan audit pada bulan April. Menyerahkan laporan audit pada bulan April. Tapi dengan oke bagus itu upaya yang bagus kita mengubah ini menjadi bentuk bentuk pasif. Tapi kelas kata yang diubah tuh nggak ada tuh. Ya karena cuma itu sebenarnya mengubah bentuk kalimat kan. Dan itu juga kalimat yang tidak lengkap karena nggak ada subjeknya. Ingat kawan-kawan, begitu kita mengubah kalimat dari bentuk pasif ke aktif, kita harus memasukkan subjek itu. Ya, karena kalau bentuk pasif tidak membutuhkan subjek, bentuk aktif itu membutuhkan subjek pelaku. Gitu ya. Jadi siapa yang menyerahkan itu nggak ada di situ. Jadi kalimatnya juga nggak lengkap. Ya, gitu ya. Tapi tadi itu di yang atas tuh mengubah bentuk kalimat bukan mengubah kelas kata. Gitu, karena tidak ada kelas kata yang berubah di situ. Bulan April laporan audit diserahkan. Pada bulan April laporan audit diserahkan. Saya kira itu mengubah bentuk kalimat juga, gitu ya. Jadi tadi pertama kalau keterangan objek itu sekarang keterangan waktunya yang ditaruh di depan menjadi pengganti subjek. Tapi sebenarnya kelas katanya tidak berubah kan? Tidak ada yang berubah. Kalau saya Nah, laporan audit dilaporkan pada bulan April. ya audit dilaporkan pada bulan April misalnya itu juga sama. Kalau itu mengubah kata ya kan dari diserahkan menjadi dilaporkan. Oh dilaporkan jadi kata lapor ini yang dijadikan kata kerja ya laporannya. Oh ya itu bisa. Jadi audit dilaporkan pada bulan April. Saya kira itu bisa ya upaya yang bagus ya. Jadi audit dilaporkan pada bulan April. Oke, bisa juga itu kelas katanya berubah itu dari laporan yang tadinya kata benda menjadi kata kerja pasif, gitu ya. Ada yang lain. Kalau misalnya begini, kalau kata kerja di sini kata kerjanya diserahkan ya. Kalau saya minta kata kerja diserahkan itu diubah kelas katanya. Itu kira-kira bentuk kalimatnya seperti apa? Dikumpulkan. Enggak, bukan mengubah kata, mengubah kelas katanya diserahkan. Kelas katanya diubah. Jadi dari kata kerja misalnya dari kata kerja menjadi kata benda.
Laporan audit diberikan pada bulan April. Itu kakak itu mengubah kata itu kakak. Oh. Sinonimnya itu. Oh. Penyerahan Penyerahan. penyerahan laporan audit pada bulan April. Ya, penyerahan laporan audit dilakukan pada bulan April. Itu sudah membuat kalimatnya menjadi berubah ya, gitu ya. Jadi kata diserahkan yang tadi merupakan kata kerja dibuat menjadi kata benda, ya, penyerahan, gitu ya. Terima kasih kakak ya. Saya kira itu bisa salah satu cara untuk melakukan parafrase. Nah, lebih bagus lagi seperti saya bilang tadi, kalau sembari mengubah bentuk kalimat atau sembari melakukan mengubah kelas kata, itu kata-kata yang bisa kita cari sinonimnya itu sekaligus kita ubah, gitu ya, sehingga kemudian bentuknya menjadi baru tuh rumusan kita nanti. Lalu terakhir yang sintesis ya kawan-kawan ya. Karena ini ada dua paragraf ya, misalnya. Kalau dua paragraf kita ringkas. Paragraf pertama itu intinya tim A menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten B tahun 2006. Lalu paragraf kedua kita menemukan intinya tim B menemukan masalah pada laporan keuangan Kabupaten B tahun 2008. Nah, sekarang kalau kita mau sintesiskan, kita tulis ulang dalam sebuah ringkasan, tapi kita gabungkan dua ini menjadi satu paragraf. Itu kira-kira seperti apa? Ini kan persoalan penggabungan ini kan. Kalau saya gini Pak, tim A dan tim B menemukan kejanggalan laporan keuangan pemerintah dari tahun 2006 sampai tahun 2008. Itu aja Pak. Ya, sesederhana itu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya dua kalimat ini atau dua alinea ini sebenarnya ada kesamaannya di mana sih? Kesamaannya tadi bahwa mereka menemukan ada kejanggalan dalam laporan keuangan ya kan. Cuma bahasanya kalau di alinea pertama itu menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan atau kalau di alinea kedua itu bahasanya menemukan masalah pada laporan keuangan. Tapi sebenarnya itu problem yang sama. Jadi saya kira yang dua itu bisa disatukan itu. Jadi betul ya saya kira tadi udah bagus tim A dan tim B menemukan ada masalah dalam laporan keuangan Kabupaten B pada tahun 2006 dan tahun 2008. Kira itu jadi satu kalimat ya. Lalu tapi dulu kemudian karena digabungkan, disintesakan, lalu bentuknya menjadi berubah dari aslinya. Kemudian dia bisa dibaca sebagai satu yang lebih segar, yang lebih baru dari laporan aslinya. Itu kawan-kawan ya. Ada pertanyaan misalnya sampai sini kawan-kawan? Ya sedikit Pak, pilih pertanyaan. Ya. Kita bicara, saya bertanya ini kira-kira saat apa kita melakukan perubahan dari mengubah kata, bentuk kalimat, kelas kata dan sintesis. Ya. Saat seperti apa? Atau karena proses penyederhanaan itu? Ya, betul. Ini sebenarnya teknik ketika kita kan tadi kalau kita bikin ringkasan itu kan target kita sebenarnya pokoknya ini laporan yang panjang kita buat supaya seringkas mungkin gitu ya kan, menjadi seringkas mungkin supaya bisa dibaca dengan cepat dan bisa dimengerti dengan lebih baik. Nah, dalam proses meringkas itu kan kita akan mencari cara supaya ini masih panjang, tapi bagaimana cara membuat lebih pendek. Nah, pendekatan ini bisa kita coba tuh untuk membuat dia menjadi lebih ringkas gitu ya. Tadi dengan sintesis daripada saya meringkas per alinea yang kalau per alinea saya buat itu hasilnya masih tetap panjang. Tapi kalau saya buat sintesa karena sebenarnya gagasan utamanya sama, maka mungkin seperti tadi dia bisa menjadi lebih pendek karena ada bagian yang terbuang, gitu ya. Nah, tapi parafrase ini juga bisa kita pakai untuk tadi mungkin laporan yang bukan executive summary. Kalau untuk laporan yang bukan executive summary, parafrase itu menjadi penting karena itu membantu kita untuk menghindarkan kita dari plagiarisme, kawan-kawan. Kan kalau kita mau kutip orang atau kita mau pakai bahan orang dalam laporan kita, itu di samping kita harus menyebutkan sumbernya, gitu ya. Juga kita harus hati-hati untuk tidak menggunakan laporan mereka di bentuk aslinya, ya gitu ya. Dengan melakukan parafrase itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa saya pakai laporan dia, tetapi saya tidak hanya asal comot, tapi ada proses berpikir, ada proses diskusi pada diri saya, ya. Kemudian sebelum saya paparkan di sini dalam tulisan itu, gitu sih, ya, Mas Kakak Yusak ya. Saya lanjutkan ya. Nah, ini ada tadi kita sudah sampai dengan yang tadi terakhir membuat parafrase. Mungkin sebelum kita lanjutkan yang berikut, kawan-kawan bisa mungkin satu atau dua orang bisa coba baca ini, lalu coba bisa kasih masukan. Kira-kira kalau dengan alinea seperti ini apa kita bisa ringkas seperti apa sih ini alinea ini? Mungkin 3 menit gitu ya, kawan-kawan ya.
Akan baca, terus coba lihat kira-kira ini intinya apa sih sebenarnya kalimat ini, lalu bisa diringkas seperti apa. Teman-teman mungkin sambil berjalan ya latihannya, aku boleh nggak minta untuk nyalain videonya, kita foto bersama dulu? Boleh ya? Oke. Oke, aku minta teman-teman untuk open videonya. Bung Philips, boleh dinyalain video sebentar, Bung Philips? Ya. Ya, Mbak Kiki boleh bantu aku ini nggak screenshot nggak? Ah, sorry, aku udah buka. Oke. Oke, foto sebentar ya. Ya. Tuh, 2, 3, teman-teman boleh senyum ya. Oke, di grade keduanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Boleh dilanjutin ya tugas latihan dari Bung Philips-nya. Udah jam 10.34, Ya. Bung Philips. Mungkin Ya. mau dibahas. Ya, kalau ada ya saya kira mungkin teman-teman kalau ada yang sudah kira-kira ini kalau dibuat ringkasannya ini bisa diringkas seperti apa nih? Misalnya. Boleh saya Pak Philip? Ya, silakan Pak Yusak, Mas Kang Yusak. Ya, Yusak. Bagaimana solusi terhadap permasalahan pemanfaatan sumber daya alam atau hutan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang selama ini masih bermasalah. Jadi masalah bagaimana agar pemanfaatan sumber daya alam atau hutan itu bermanfaat bagi masyarakat yang selama ini masih terbatas aksesnya. Ya. Terima kasih. Ringkasannya kira-kira itu ringkasannya. Saya melihat peta umumnya, masalah umumnya Pak Filipus. Ya. Bahwa pemanfaatan sumber daya alam selama ini belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat karena beberapa sebab, misalnya minimnya akses, kurangnya pemanfaatan air, sumber daya air, misalnya masyarakat belum terpenuhi kebutuhannya. Terima kasih. Ya, yang lain ada yang kira-kira Boleh saya? Silakan. Jadi saya coba ringkas bahwa pemanfaatan anggaran dan sumber daya hutan hampir habis, namun belum memberikan manfaat bagi masyarakat, bahkan menyisakan konflik. Ya. Mungkin itu ringkas dari saya. Iya. Makasih Kak Monika. Ada yang lain lagi? Di chat box ada yang jawab, Bung Philips. Aku boleh bantu baca. Dari Cassandra, efektivitas pengelolaan sumber daya pembangunan di daerah masih perlu ditingkatkan bersama oleh pihak terkait. Penggunaan sumber daya alam dan anggaran pembangunan tiap tahun masih menyisakan pertanyaan tentang dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yang seharusnya menjadi fokus utama pembangunan. Iya, saya kira bagus ya. Apa namanya ringkasannya ini siapa ini yang ringkas ini? Kak Sandra. Kak Sandra, saya kira ini bagus. Nah, saya coba bikin langkah per langkah sesuai dengan tadi ya, yang di atas. Ya, nanti kita bisa lihat. Nanti kemudian teman-teman bisa merumuskan ulang. Tapi kira-kira langkah langkah dasarnya seperti ini kira-kira kawan-kawan. Pertama ya, gagasan utama tadi sudah benar ya, Pak Yusak ya, itu terkait pengelolaan sumber daya alam, efektivitas seperti apa. Lalu yang saya coba ringkas per kalimat itu, misalnya saya dapatkan dari sana ya, ini benar-benar kita patuh terhadap apa yang tertulis dulu. Pihak terkait harus mencari cara untuk memanfaatkan sumber daya pembangunan efisien. Dapat penggunaan anggaran pembangunan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dipertanyakan. Di Sumatera Selatan ini contoh sebenarnya eksploitasi sumber daya pembangunan belum berhasil mencerahkan rakyat, tingkat pendidikan rendah, air bersih, konflik di mana-mana. Dengan mengerucutkan mencari menyederhanakan semacam itu, kita bisa mengurangi ini tadinya 100 kata menjadi 45 kata. Sebenarnya dari sini kemudian kita bisa menuliskan ulang, ya, kita menuliskan ulang. Nah, dalam proses menuliskan ulang ini kita bisa memikirkan kembali atau memutuskan kembali apakah semua bagian yang ini memang penting disampaikan ataukah sebenarnya ini tidak perlu. Misalnya tadi saya kira bagus banget tadi hanya fokus di program, tapi contoh yang tadi Sumatera Selatan tuh nggak dimasukkan ya dari kakak
kakak siapa tadi, Chan ya, itu kawan-kawan ya. Nah, ini kira-kira kalau dari sini kemudian dituliskan ulang ya, menjadi semacam ini ya, misalnya semua pihak yang berkepentingan harus berusaha memaksimalkan manfaat sumber daya pembangunan di daerah bagi masyarakat. Sumatera Selatan tingkat pendidikan dan air bersih masih kurang, ya, konflik lahan terus terjadi meskipun hutannya nyaris habis dikuras. Ini kira-kira versi lain ya, salah satu versi dari ringkasan yang bisa kita buat tuh dari alinea tadi. Nah, ini kawan-kawan bisa putuskan, bisa diringkas lagi, bisa tidak, gitu ya. Tapi kalau kita ikuti misalnya tadi pendekatannya yang tadi bahwa, oh ini Sumatera Selatan ini cuma contoh ya sebenarnya ya. Ya, bisa di tempat lain juga hal sama, tapi yang penting itu kurang. Jadi contohnya nggak perlu kita masukkan, itu nggak apa-apa. Kalau ini dihilangkan, maka kita cuma dapat satu halaman dari satu alinea yang panjang itu. Misalnya kita cuma dapat satu kalimat tadi, semua pihak yang berkepentingan harus berusaha maksimalkan manfaat sumber daya pembangunan di daerah bagi masyarakat. Gitu ya, seperti poin yang tadi dirumuskan oleh Kak Yusak tadi di depan. Ya. Tapi saya kira poin tadi yang dibuat oleh siapa ya, Mbak? Kak Sandra atau Kak Sandra tadi menurut saya sih juga bagus ya, gitu ya. Itu bisa kita terima juga sebagai ringkasan. Pendek tetap pendek juga, dan poin yang diambil itu juga saya kira cukup penting. Ya. Nah, ini ada yang berikut lagi ya, saya kira, tapi kita lewatkan saja ya, karena masih panjang. Kira-kira misalnya begitu kawan-kawan. Apa yang bisa kita lakukan dalam buat ringkasan? Ya, kita cari dulu ini sebenarnya. Kalau sudah terbiasa, ini proses-proses yang sebenarnya proses mental ya sebenarnya ini kan. Kalau kita membuat ringkasan, kita tidak perlu melalui ini pada akhirnya. Ketika kita sudah mulai, kita langsung melompat ke ringkasan. Tapi proses mental ini dalam latihan saya kira perlu saya sampaikan di sini, supaya nanti sebagai ketika kita secara mental, orang bilang pikir di dalam otak gitu ya, itu tetap aja ini terjadi. Kita sehingga untuk memandu kita supaya kita tetap melangkah di jalan yang benar. Gitu ya kawan-kawan, itu kita lakukan. Nah, kalau semua sudah kita lakukan, jadi meringkas per alinea itu sudah kita lakukan kawan-kawan. Lalu kemudian bagian terakhir saya kira yang paling terakhir dari proses membuat ringkasan eksekutif adalah kita menggabungkan resume dari awal sampai akhir ya. Tadi kita bisa buat bentuk tadi highlight di depan itu, oh nanti per bagian-bagiannya kita bisa. Atau kalau memang ini cuma satu pertulisan panjang, nggak pakai sub-sub judul ya, nah berarti tinggal paragraf-paragraf itu kita gabungkan menjadi atau dua paragraf pendek, ya, dari tadinya 20 misalnya paragraf, begitu kita gabungkan. Nanti tergantung struktur aslinya seperti apa. Tapi intinya setelah kita bikin resume, kita bikin ringkasan paragraf atau perbagian tadi, nah sekarang kita gabungkan gitu kawan-kawan ya, menjadi sebuah naskah ringkasan eksekutif yang utuh, yang mudah-mudahan tadi ya sudah pasti dia lebih pendek, tapi mudah-mudahan dia benar-benar dapat secara efektif ya memaparkan hal-hal penting dari laporan utamanya, ya meskipun dia dalam bentuk yang jauh lebih pendek. Kita kawan-kawan ya. Nah, apa yang kita lakukan dalam penggabungan itu pertama kita harus membaca semua resume, ya draft resume yang sudah kita buat tadi di depan. Ya, kemudian kita susun ulang tulisannya sesuai dengan prinsip deduktif. Lalu kita tambahkan judul, subjudul, informasi penting lainnya, data, infografis, foto kalau ada. Itu ya kawan-kawan langkah terakhir. Nah, ini untuk langkah terakhir ini saya ambil dari internet, ini laporan audit sebenarnya dari BPKP. Saya ingin kita coba. Jadi ada beberapa bagian saya ambil, nanti di ujung saya kira nanti bagaimana kita melihat itu kemudian digabungkan sekaligus, dan bagaimana penggabungan itu kemudian nanti kita susun ulang gitu. Ini juga kawan-kawan mungkin coba ya. Ini kalau ini nggak perlu panjang-panjang kawan-kawan, coba baca aja, nanti seperti tadi diceritakan saja masing-masing orang kira-kira ini seperti apa isinya, sambil kita nanti melompat ke bagian yang lain. Silakan kawan-kawan, ini mungkin 1-2 menit gitu baca, lalu kira-kira menurut kawan-kawan ini intinya apa seperti tadi. Ini kalau di resume kan atau diringkas itu menjadi seperti apa ini kira-kira. Oke Pak, saya coba. Ya silakan Kakak Yusak. Kalau saya gini Pak, pembangunan dan pengembangan kawasan industri Kuala Tanjung dapat bergantung dengan terrealisasinya rencana pembangunan PT Pertamina Persero untuk rencana pembangunan kilang minyak dan terminal bahan bakar minyak oleh PT Pertamina Persero di kawasan sudah disebut tadi Pak gitu.
Jadi ini yang pertama, alinea pertamanya itu di bawah, Pak. Keberhasilan itu, terus yang kedua itu yang B atas, tapi nggak semua sampai di Tanjung itu saja, Kuala Tanjung. Oke, terima kasih Kak Afrizal. Kasih, Saya kira Pak. sudah sangat ringkas itu ya. Oke, baik. Yang lain? Ada yang jawab di chatbox, Bung Ya. Felix. Dari Karetnosari, PT Pertamina berencana membangun kilang minyak dan terminal bahan minyak di kawasan industri Kuala Tanjung. Pembangunan ini merupakan bagian rencana strategis PT Pelindo 1. Gitu, Bung. Gitu. Oke, makasih Kak Retno. Kita lihat ya. Saya kira apa namanya kalau saya buat yang saya tangkap ini ya sebagai contoh, tidak ada yang salah ya kawan-kawan ya. Jadi Kak Afrizal, Kak Retno tidak ada yang salah ya. Nanti kan cuma persoalannya apakah kita dalam membuat risalah itu, ringkasan itu, kita benar-benar bisa menangkap poin pentingnya apa tidak ya gitu ya. Apakah atau poin yang kita anggap penting itu memang penting bagi pembaca apa tidak, atau memang menjadi poin penting dari alinea ini bagi pembaca apa tidak, itu saya kira jadi bukan soal salah atau benar ya, tapi sedapat mungkin kita kalau kita bikin ringkasan, kita menemukan titik penting dari setiap alinea itu sama seperti yang menurut kita dan kita percaya menjadi titik penting dari pembuat laporan gitu ya kawan-kawan, sehingga nanti mudah-mudahan ringkasan eksekutif yang kita buat itu benar-benar ketika sampai di pembaca itu poin-poinnya sama persis dengan laporan utamanya ya. Nah, saya kira-kira buatnya seperti ini. Saya tangkap dari ini seperti ini kawan-kawan. Ini bisa dibaca ya. PT Pertamina Persero berencana membangun kilang minyak dan terminal bahan bakar di kawasan Lisu, Kuala Tanjung. Keberhasilan pengembangan kawasan tersebut bergantung pada realisasi rencana Pertamina. Gitu ya. Jadi betul tadi Pak Kakak Afrizal itu juga betul, Kakak Retno tadi juga menurut saya sih betul ya. Jadi ada 2 poin pokok sebenarnya di situ. Tinggal nanti dirumuskan seperti apa, tetapi poin pokoknya itu di situ benar ya. Ada 2. Pertama, Pertamina mau bangun kilang minyak. Kedua, pembangunan kilang minyak itu akan mendorong ya pembangunan atau pengembangan kawasan Kuala Tanjung. Gitu ya. Ada 2 poin pokok dari alinea ini. Kita lanjutkan ya. Saya kira-kira seperti ini. Kita anggap saya seperti ini. Lalu berikut. Ini yang alinea alinea keduanya kawan-kawan, silakan. Ya, untuk bagian tadi, bagian yang tadi. Bung Philips. Ya. Ini ada di chatbox dari Kamida sama. Ya, Kamida. Ini ada yang terlewat nih tadi kayaknya yang pertama deh. Boleh dibacain apa gimana? Boleh. Oke. Dari Kak Mida Saragi, PT Pertamina berencana membangun TBBM di kawasan industri Kuala Tanjung. Ini adalah rencana strategis yang bagi PT Pelindo dapat mendorong pertumbuhan pada kawasan industri. Dari pembahasan dengan berbagai kementerian atau lembaga, keberhasilan pembangunan pada kawasan industri bergantung mungkin ya apa? Bergantung pada perwujudan rencana tersebut. Begitu, Mas Philips. Saya kira ini oke juga ya, Kakak Mida ya. Saya kira semua tadi sekitar poin-poin pentingnya itu masuk ya. Jadi pertama Pertamina mau bangun, lalu kemudian bahwa bahwa pembangunan ini penting bagi kemajuan kawasan ya. Kalau kita lihat tadi ya. Saya kira iya ya, Mida. Saya kira itu bisa poin. Tapi yang mungkin perlu kita perhatikan, jangan sampai kita memasukkan informasi atau data yang tidak ada dalam kalimat aslinya. Jadi tetap kita harus pastikan bahwa apapun itu yang kita ringkas itu semuanya ada di dalam tulisan aslinya. Jadi tidak tambah-tambah, kita tidak nambah-nambah. Tidak kita asumsikan bahwa kalau begini berarti ada yang begini, nggak boleh. Jadi tetap kita ambil dari aslinya. Oke, yang untuk yang ini kawan-kawan ada yang bisa kasih. Jadi gini Pak, kalau saya Bupati Batubara telah menerbitkan peta lokasi penilok kan, penilok, terus setelah melalui sosialisasi pada masyarakat lewat tim
pelaksanaan atau iya, tim pelaksana pengadaan tanah dalam rangka mendukung rencana pembangunan dan pengembangan kawasan industri Kuala Tanjung. Itu aja, Pak. Jadi Bupati Batubara telah menerbitkan izin lokasi, Ya, terus setelah melakukan sosialisasi tadi kan. telah melakukan sosialisasi. Oke, Kakak Lewat Afrizal. nanti timnya itu tim pelaksana Tim pengadaan tanah. pelaksana, oke. Itu kan ada lembaga. Setelah itu ngapain itu? Yaitu Ya. dalam rangka mendukung rencana Dalam mendukung rencana pembangunan kawasan industri. Oke, Kakak Afrizal. Ya, terima kasih. Di chat box sih belum ada ya, Iya, Bung. oke, kita lihat ya kawan-kawan ya. Kira-kira yang saya coba buat. Saya kira tidak terlalu meleset juga ya Kakak Afrizal ya, saya kira sama. Karena kita berpatokan dari situ. Jadi ini yang kira-kira saya buat. Bupati Batubara telah menetapkan lokasi seluas ini. Jadi begini kawan-kawan, data itu juga penting ya di situ karena kita harus membayangkan atau mengasumsikan pemaparan kalau ada sebut data, pertanyaan kita, apakah data ini memang bagian yang penting daripada ini atau hanya sekedar ilustrasi? Kalau dia bagian penting yang merupakan satu kesatuan dari gagasan ini, maka tetap data itu perlu kita masukkan. Dan dari sisi ini, misalnya karena dia ini bicara tentang bagaimana proses pembebasan tanah begitu, ini data luas itu menjadi penting. Sehingga saya memutuskan untuk memasukkan di sini. Kalau data luas itu tidak penting, nggak masukkan nggak apa-apa ya. Jadi Bupati Batubara telah menetapkan lokasi luas 100.128 hektar untuk 2 proyek Pertamina. Jika tidak ada keberatan dari masyarakat, tim pelaksana pengadaan tanah akan mulai proses ganti rugi. Itu ya. Dalam rangka pendukung rencana pembangunan pengembangan kawasan Tanjung, kenapa saya tidak masukkan di sini? Karena sebenarnya alinea ini kan merupakan lanjutan ya dari alinea di atasnya Kak Afrizal yang sudah menjelaskan bahwa memang ada rencana pembangunan pengembangan kawasan industri. Sehingga dalam ringkasan kita tidak perlu mengulang lagi supaya menjadi lebih ringkas. Itu aja Kak Afrizal ya. Jadi bukannya salah, itu benar sekali tidak masalah. Cuma kita bisa menghilangkan itu supaya dia menjadi lebih ringkas. Ya, kira-kira begini alinea kedua. Ya. Nah, ini alinea kayak berikutnya. Ini kawan-kawan, ini cuma pendek alinea. Revisi AMDAL atau analisa dan perlingkungan hubungan dengan pembangunan rencana PT Persero untuk pembangunan kilang minyak. Seperti itu, dua persoalan saya, Pak. Revisi AMDAL dan sehubungan dengan itu aja, Pak. Jadi revisi AMDAL sehubungan dengan pembangunan itu ya. Oke, Pak Rizal. Ada yang lain? Di chat box ada, Bung Philips, aku bantu bacain ya. Ya. Dari Kamida, pasca perencanaan pembangunan TBBM, AMDAL, KI Kuala Tanjung akan direvisi. Oh, pasca pembangunan AMDAL Kuala Tanjung akan direvisi. Ya. Tapi kan ini tidak di teks ini tidak disebutkan bahwa pasca pembangunannya. Jadi kan disebut rencana gitu Kakak Mida. Bukan pasca, ini rencana. Dengan rencana, sehubungan dengan rencana. Pasca perencanaan, Pak Philip. Oh, pasca perencanaan. Oke. Pasca perencanaan. Oke. Pasca perencanaan, maka Anda perlu diubah. Nah, ya kira-kira begitu. Ini yang saya catat ya. Perlu ada revisi atas analisa dan dampak lingkungan menyesuaikan dengan rencana Pertamina. Ya, jadi saya kira poinnya sama ya Kakak Mida ya dan Kakak Afrizal. Sama Pertamina punya rencana. Kemudian kedua ada AMDAL di sisi lain. Jadi Afrizal benar ada 2 poin ya. Yang pertama ada rencana Pertamina. Kemudian kedua ada analisis dampak lingkungan AMDAL ya yang terpisah, sehingga kemudian sebenarnya kalimat ini jadi cuma mengatakan bahwa ya perlu ada revisi itu menyelesaikan dengan rencana Pertamina. Nah, itu kita tulis di sini dalam kalimat yang lebih pendek, sehingga tadinya satu alinea tadi ada 2 baris ya, 4 baris, 5 baris, ini menjadi satu alinea 2 baris ya, jauh lebih ringkas, tetapi sebenarnya semua inti daripada alinea ini sudah masuk di situ gitu ya. Nah, ini alinea terakhir nih kawan-kawan. Satu menit ya, ini juga pendek ya. Kira kita sudah habis. Nah, ini kira-kira ya, untuk alinea terakhir ini alinea terakhir ini kalau kita baca kan sebenarnya bicara soal ada kesepakatan ya tentang Inalum yang mau masuk ya, gitu ya, dan Wika gitu lah. Tapi belum terrealisasi gitu ya. Jadi kita bikin ringkas saja. Kira-kira dalam kesepakatan awal pengembangan pengelolaan kawasan, PT Inalum dan PT Wika akan turut menjadi pemegang saham. Tapi keduanya belum menyetorkan modal.
ya. Jadi karena ini alirannya sangat singkat, ya kita memang tetap berusaha untuk membuat dia lebih singkat, tapi juga tidak terlalu singkat ya sebenarnya, karena inti pokoknya memang sudah di sana. Itu kira-kira kawan-kawan. Nah, lalu langkah terakhir tadi seperti di depan yang nomor 5 itu, setelah ini semua kita rumuskan, kemudian kita gabungkan ini. Ini kan satu subbab ya, subbab B tadi. Kita gabungkan semuanya, gitu ya. Oh, masih ada satu, sorry, masih ada satu alinea terakhir. Ya, ini terhadap permasalahan tersebut kami telah menyampaikan rekomendasi strategis kepada Direksi PT Pelabuhan Indonesia Persero dan pihak-pihak terkait. Ini juga satu kalimat, saya kira ini tidak bisa diringkas lebih anu lagi, tapi mungkin kita bisa bilang seperti ini ya, BPK telah telah merekomendasikan solusi problem ini kepada PT Pelabuhan Indonesia Persero dan pihak yang berkepentingan. Ya, yang kami di sini saya ubah menjadi BPKP karena kita tahu laporan ini dibuat oleh BPKP. Jadi BPKP telah merekomendasikan ya, soal ini. Itu kawan-kawan. Nah, terus ini saya taruh begitu. Itu jadi semuanya tadi kayak kalau terasa ada 6 alinea ya. 5 atau 6 alinea. Kemudian setelah kita ringkas, ya, kita ringkas. Langkah pertama itu kita gabung semua ringkasan ke dalam satu. Saya membayangkan tadi 6 alinea itu karena dia satu subbab yang sama, jadi kita bisa rangkum semua aja dalam satu alinea. Lalu ini kita gabungkan. Jadi pertama simple kita cuma tadi yang alinea pertama ringkasannya apa kita taruh ceplok. Alinea kedua ringkasan apa yang kita coba buat kita ceplok. Alinea ketiga gitu dan seterusnya. Nanti kemudian sekarang kita lihat, setelah itu kita baca lagi apakah penggabungan ini sudah bisa dibaca lancar gitu atau belum gitu, atau dan sudah efektif atau belum. Nah, nanti kemudian kita edit lagi ini. Ya, kita susun ulang kalau memang perlu disusun ulang. Kita buat lebih ringkas lagi sebenarnya kalau misalnya ada yang bisa lebih ringkas kita kawan-kawan ya, sehingga dia bisa enak dibaca. Dan apakah misalnya tadi 6 alinea saya bikin satu alinea ini cukup masuk akal, atau jangan-jangan nggak bisa satu alinea, kita butuh 2 alinea atau 3 alinea, nggak apa-apa juga kita butuh supaya pokok-pokok pikiran yang memang perlu dipisahkan itu bisa kita tempatkan dengan wajar gitu ya kawan-kawan. Nah, ini seperti ini. Lalu saya baca ini tadinya dari 6 alinea tadi, 6 alinea yang tadi laporan yang awal aslinya itu kita gabung. Untuk awalnya kasarnya kita dapatkan 111 kata nih kawan-kawan dalam risalah kita, dalam ringkasan kita. Nah, tapi ini belum diedit ya. Kemudian kita edit ya. Kita edit menjadi saya buka, saya lihat kayaknya sih nggak bisa itu kalau dibuat jadi satu alinea. Maka saya merasa ini sebaiknya dibuat dalam 2 alinea sehingga ada 2 bagian. Pertama soal rencana itu, pembangunan itu ya, dengan kebutuhannya. Lalu perantaran yang alinea kedua secara terpisah yang sebenarnya masih sama tetapi dia poinnya beda, itu soal rencana Inalum dan Wika itu menjadi pemegang saham gitu ya. Nah, itu saya pisahkan menjadi 2 alinea gitu seperti ini. Jadi kita tadi pertama kita satukan semua, tapi setelah kita baca ternyata ada 2 pokok pikiran, kita pisahkan lagi menjadi 2 pokok pikiran. Akhirnya ya itu tadi 6 alinea yang panjang tadi setelah kita ringkas jadinya seperti ini ya kawan-kawan ya. Suksesnya pengembangan kawasan industri Pulau Tanjung bergantung kepada rencana PT Pertamina membangun kilang minyak dan terminal bahan bakar minyak di sana. Bupati Batubara telah menyiapkan lahan seluas 1.000 sekian hektar untuk proyek tersebut. Setelah analisa mengenai dampak lingkungan direvisi sesuai dengan rencana Pertamina dan tidak ada keberatan warga, proses ganti rugi bisa dimulai. Dalam kesepakatan awal, PT Inalum dan PT Wika akan turut menjadi pemegang saham PT PPK. Tapi keduanya belum menyetorkan modal PPKP. PPKP telah merekomendasikan solusi problem ini kepada PT Pelabuhan Indonesia dan semua pihak yang berkepentingan. Jadi kalau kita lihat kembali dari awal kawan-kawan proses kerja kita dari tadi ya, ini bagian B yang cukup panjang tadi pada beberapa alinea tadi ini. Setelah kita ringkas tadi, kita tulis ulang, kita papat lagi, jadi semacam ini. Jadi 2 alinea pendek dengan 95 kata. Kira-kira ini prosesnya kawan-kawan. Saya kira ini bisa ditangkap ya. Gitu ya. Nah, selanjutnya kawan-kawan ini pendek saja sesuai dengan keras yang diberikan oleh kawan-kawan dari dari Lingkar Madani. Pertemuan kali depan itu kita akan lebih detail berlatih. Jadi kita akan hanya diskusi saja soal tulisan kawan-kawan. Jadi tidak ada paparan materi. Nah, untuk itu ini kira-kira mungkin bisa dibaca di sini. Saya minta kawan-kawan, ini ada tugas ya dari saya. Kawan-kawan, kemarin kita sudah bicara soal, ini bukan kolom seharusnya. Salah, ini kita kemarin bicara soal ringkasan eksekutif polisi brief ya. Ya, kemarin polisi brief, ini salah, ini bukan kolom, saya salah. Jadi maksud saya
tolong tugas saya adalah bikin policy brief atau rencana policy brief. Jadi kolom ini dihapus, bukan kolom nih, kok itu saya salah, saya lupa. Policy brief atau rencana policy brief ya, itu angle, kerangka, bahan, dokumentasi, atau bikin ringkasan eksekutif. Kalau bikin ringkasan eksekutif nanti kirim dengan link bahan aslinya yang diringkas. Kemudian kirim ke email saya, kawan-kawan. Paling lambat Sabtu 25 Mei 2024. Jadi tugasnya adalah kawan-kawan coba pilih salah satu. Mau buat policy brief, ini salah tulisan ini, atau mau buat rencana policy brief. Kalau misalnya tidak merasa tidak punya waktu untuk bikin policy brief secara utuh, nggak apa-apa rencananya. Jadi apa temanya, apa angle-nya, terus kerangkanya seperti apa, nanti bahannya akan saya pakai untuk argumentasi seperti apa, itu boleh nanti kirim ke saya. Atau ada yang merasa, oh saya mau berlatih bikin ringkasan eksekutif aja, silakan. Coba bikin ringkasan eksekutif, nanti ringkasan nanti dikirim juga dengan bahan aslinya, dikirim kira-kira yang bahan yang menjadi laporan utama yang diringkas itu apa, nanti kirim ke saya. Baik, terima kasih banyak Bung Philips. Materinya sudah selesai ya Bung Philips ya? Iya. Ada mungkin pertanyaan terakhir kalau ada. Mungkin kita buka sesi tanya jawab 1 atau 2 pertanyaan gitu ya Bung Philips ya. Mungkin teman-teman jika ada pertanyaan terkait materi hari ini, mungkin boleh langsung open mic aja ya teman-teman ya. Ya, Kak Afrizal silakan. Ya, saya lagi, mungkin Pak Philips akan marah nanti kalau diulang-ulang terus. Tapi memang harus diulang karena perbedaan antara policy brief dan ringkasan eksekutif itu mungkin pada tujuan dan maksudnya gitu ya. Tapi pada dasarnya yang jadi persoalan bagi saya itu gimana sih bedanya itu, gitu Pak. Jadi mohon maaf Pak, jangan marah Pak ya. Bedanya apa? Antara policy brief dan ringkasan eksekutif itu tujuan dan anunya, fungsinya itu gimana dan bedanya seperti apa? Iya, bedanya secara struktur kan ya hampir mirip-mirip gitu. Iya, begini Kakak Afrizal, kalau kita bicara soal struktur laporan, itu semua jenis laporan itu strukturnya sama, Kakak Afrizal. Jadi entah itu policy brief, entah itu policy paper, entah itu apa namanya laporan kegiatan atau program report atau itu semuanya secara generik strukturnya sama. Strukturnya adalah business report, struktur laporan resmi, yaitu dia ada judul di atas, terus ada ringkasan, ya, ada ringkasan eksekutif di atas, di bawah itu, lalu ada pendahuluan, lalu ada pembahasan, lalu ada kesimpulan atau juga rekomendasi. Struktur laporan semua sama. Yang membedakan adalah bagaimana struktur itu kita isi, atau bagaimana variasi terhadap struktur itu kita buat sesuai dengan tujuan khusus dari masing-masing laporan. Gitu ya, Kakak Afrizal ya. Sampai situ bisa dimengerti ya? Gitu ya. Begini Pak, jadi begini. Belum, maksudnya betul Bapak bilang strukturnya sama, kan? Iya. Tapi persoalan kemudian, apakah di policy brief itu kan ada ringkasan eksekutif loh? Oh, maksudnya ringkasan eksekutif di policy brief sama ringkasan eksekutif di sini bedanya apa gitu ya? Iya, apa karena ada struktur jadinya kan kalau saya paham awam gitu kan? Oh iya, itu kita kembali ke di sini tadi. Ya. Policy brief itu ada ringkasan eksekutif loh. Ya, itu kita kembali ke sini, ya. Kita kembali ke tadi ke saya sudah matikan ya ya. Apa namanya? Sharingnya saya sudah matikan. Begini, Kakak Afrizal. Jadi ringkasan eksekutif itu artinya adalah ringkasan dari sebuah laporan yang panjang. Itu dulu, itu mengerti ya Kakak Afrizal ya? Ngerti ya? Nah, ringkasan eksekutif dalam policy brief itu meringkas isi dari laporan policy brief itu. Gitu. Ngerti ya? Jadi artinya kita mau bilang, oke Bapak, ringkas policy brief ini panjangnya 4 halaman. Nah, tapi kalau Bapak tidak punya waktu panjang untuk baca 4 halaman, kami bikinkan ini ringkasan eksekutif cuma 1 alinea. Jadi Bapak cukup baca yang 1 alinea ini yang merupakan ringkasan dari 4 halaman itu, Bapak sudah bisa mengerti kira-kira inti daripada policy brief itu. Gitu. Nanti kalau Bapak punya waktu, baru Bapak bisa baca policy brief secara utuh. Itu kira-kira mengerti maksudnya, Kakak Afrizal? Iya, Pak. Oke. Nah, policy brief yang itu dilekatkan kepada eksekutif, ringkasan eksekutif yang ini dilekatkan kepada policy briefnya gitu di depan. Jadi supaya memberikan pilihan. Apakah dia bisa dibaca terpisah? Bisa aja dibaca terpisah. Karena tadi dia merupakan ringkasan.
Tuh, nanti kalau dia mau baca lengkap lagi, baru dia baca di policy brief. Tapi karena laporan aslinya juga sudah pendek, cuma 4 halaman, maka menurut saya sih satu alinea policy brief dengan 5-6 kalimat itu sudah harusnya sudah cukup gitu loh. Nah, caranya bagaimana supaya dia tetap mengikuti struktur tadi? Tadi saya bilang dia tidak perlu baku bahwa harus ada judul, harus ada ini, tapi dia cuma ada satu alinea, ada lima kalimat. Nah, masing-masing dari 5 kalimat itu kita usahakan merepresentasikan poin penting dari setiap bagian dari policy brief. Jadi mungkin kalimat pertama kita merumuskan, jadi meringkas masalahnya. Ya kan biasanya kalau kita laporan itu mulai dari masalahnya apa. Oh ini apa sih problemnya? Itu satu kalimat kita bikin di kalimat pertama. Kalimat kedua kita merumuskan misalnya masalah apa sebab-sebabnya. Kan ada tuh kalau di latar belakang itu selalu pendahuluan itu kan pasti isinya kenapa sih? Apa sih yang menjadi sebabnya? Kita buat. Nah, terus kalimat ketiga kita misalnya implikasinya karena masalah ini apa yang terjadi. Itu juga ada di latar belakang biasanya. Lalu kalimat keempat mungkin kita sedikit poin penting dari analisisnya, ya apa yang menjadi persoalannya, kenapa ini. Nah, lalu kemudian poin kelima kalimat kelima inti dari rekomendasinya, gitu ya, Afrizal. Jadi meskipun pada akhirnya executive summary ini di policy brief disajikan hanya dalam satu alinea dengan 5 kalimat, tetapi sebenarnya kalau kita baca 5 kalimat itu sebenarnya menggambarkan struktur dari laporan policy brief yang panjang itu ya sudah kita ringkas. Kira-kira mengerti kakak Afrizal? Ya, makasih Pak. Berarti dia Ya. bagian ya. 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 Oke Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Afrizal ya atas pertanyaannya. Mungkin ada satu lagi Bung Philips di chat box, aku bacain ya. Kata Kak Yunes, berarti ringkasan eksekutif bisa dibuat dalam bentuk PPT untuk lebih mempermudah dan menarik isi laporannya ya Pak Filipus gitu katanya. Bisa aja, ya kan sebenarnya bisa aja. Yang penting kan tertulis ya kan, karena dia lebih bagus kalau dalam bentuk tertulis. PPT, tapi begini, kegunaan dari masing-masing platform ya. PPT itu dibuatkan sebenarnya untuk membantu kita dalam melakukan presentasi kan sebenarnya kan. Jadi kalau kita mau presentasi, ini kita bikin ringkasan eksekutif, lalu kita mau presentasi ke orang, lalu kita bikin PPT. Jadi itu sebenarnya poinnya. Tapi kalau misalnya ini bukan untuk presentasi, kalau kita mau serahkan ke orang ya, jadi kita nggak presentasikan, tetapi kita buat kalau kita kasih ke orang, menurut saya sih akan sedikit lebih bagus kalau kita bikin dalam bentuk daripada PPT langsung PDF aja, gitu ya. Jadi tetap aspek-aspek PPT itu juga ada di sana, tapi dia lebih mantap aja gitu ya PDF. Dan kalau PDF itu nggak bisa diubah tuh, sudah jadi selesai dari fix dari kita gitu loh. Kalau PPT kan orang yang baca bisa ubah-ubah lagi gitu ya. Gitu ya. Jadi tapi boleh soal PPT, kalau mau PPT boleh saya kira nggak masalah. Tapi biasanya umumnya kalau ini dokumen yang mau kita serahkan ya kepada orang lain itu umumnya bentuknya fix ya. Kalau nggak PDF dokumen misalnya. Jadi bukan PPT. Karena PPT tujuannya sebenarnya untuk membantu kita dalam presentasi. Baik, terima kasih Bung Philips, kata Kaisak. Oke Pak, terima kasih. Ya, siap. Ya. Baik, kalau gitu mungkin kita close ya Bung Philips ya. Ya. Sebelum di close sama aku dan info dari aku, mungkin closing statement dulu dari Bung Philips. Ya, saya kira itu ya kawan-kawan, terima kasih. Kita udah saya kira udah kelas kedua. Terima kasih untuk keaktifannya gitu ya. Mudah-mudahan ini membantu saya kira kawan-kawan. Mungkin saya perlu tekankan kembali lagi bahwa executive summary ini akan sangat membantu kita untuk membuat laporan-laporan kita yang panjang itu bisa dibaca dengan mudah oleh tadi 3 kelompok komunitas yang selalu berhubungan dengan kita ya, dari pemerintah, donor maupun masyarakat gitu ya, sehingga kita bisa lebih dipahami. Itu saja kira-kira Pak Indah. Baik, terima kasih banyak Bung Philips untuk paparan materi hari ini. Semoga materinya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih juga untuk teman-teman Lingkar Madani yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kita hari ini, sesi 2 ya Bung Philips ya. Materi sesi 2 serta video rekaman sesi 2 akan kita kirimkan melalui newsletter, atau mungkin teman-teman bisa melihatnya di web lingkarmadani.id. Untuk jadwal ketiga, sesi 3 Bung Philips itu ada pada tanggal 20 Rabu 29 Mei
2024 ya teman-teman ya. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Bung Philip. Selamat beristirahat atau semangat lanjut bekerja lagi ya. Kalau gitu terima kasih banyak. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya teman-teman. Ya, semua. Bye. Selamat siang. Terima kasih banyak Terima ya. kasih Ya. Pak Philip, Sehat Mbak semuanya. Linda. Yo, selamat siang. Iya.